Makanya dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Yesus ngomong kepada Paulus, Paulus tahu. Makanya dia bilang Tuhan. Ada. Itu. Ada di Kisah Para Rasul. Ada. Pak Munir. Pak Munir kan tidak ada datanya. Gitu loh. Kisah Rasul Iya. Kalau nggak ada data, dosa ngomong Pak Munir. Ya. Gitu loh. Iya. Ya karena gini bang, karena nggak Di mana ada coba ayatnya datanya? di Bible. Coba saya mau tanya Karena Pak nggak Munir di ada mana ayatnya datanya? di Bible. Ini Ya, Paulus. karena nggak ada ayatnya Paulus, di Bible ini. bahwasanya Yesus. Data Pak Munir mana? Oke sekarang gini, kedua belas muridnya Bukan. kan Jawab dulu. itu kan Data ya Pak Munir ada di mana situ. yang mengatakan Pak Munir tadi mengatakan bahwa Paulus hidup apa tadi? Paulus hidup Jauh. Ya kan cuman 12 murid Yesus kan cuma 12. Paulus hidup setelah zaman Yesus. Iya. Jangan ngomong Mana semua. Pak Munir datanya Pak Munir? Kan gini, Mana data Pak Munir di dulu? zaman Nggak usah ngomong Datanya ada A, di I, U, E, O. hati. Sekarang murid mana datanya? Yesus Yang Pak hanya Munir berapa bang? Murid Yesus berapa Enggak, bang? sekarang 12 bang. Bukan, sekarang Halo. data Pak Munir mana? Pak Munir kan buat statement. Nah, Oke, kalau Pak Munir tadi Paulus buat sudah statement. ada di zaman Nah, Yesus, jangan dulu maka ini. dia adalah Pak termasuk Munir tadi buat ke-12 statement. murid. Buktinya Tidak, kan ini nggak Pak Munir. ada. Pak Munir tadi Hanya buat ada statement. Simon, Pak Andreas, Munir buat Yakobus. statement tadi, oke, bahwa Paulus itu hidup jauh setelah zaman Yesus. Dia dari mana ada data Pak Munir ngomong seperti itu coba? Nah, Tunjukkan. datanya adalah karena tidak ada di ke-12 murid di situ. Mana datanya? Kok ngomong asumsi itu namanya? Asumsi. Sekarang Datanya- datanya Yesus pernah Asumsi. ngopi bareng sama Paulus mana? Pernah Bohong, bohong ketemu, itu. mana? Itu pembohongan Kan ada publik juga. itu. Bukan Itu bohong. pembohongan publik. Itu loh. Bukan bohong. Kita ada datanya kalau Ada Paulus datanya, baca. hidup di zaman Yesus hidup di waktu dan tempat yang sama. Kisah Para Rasul ya Ya, oke datanya Bu, silakan Bu. Buka kitab itu Kisah Rasul. masih ada. Hmm. Yes. Kabur ya kan? Mana? Buka Pak Munir. Kisah Rasul coba. Bukan si Bu itu mental. Jadi Pak Munir kalau nggak ada data, nggak usah buat statement. Ini Bang Juma tuh mau naik nih. Gitu loh. Ya karena kan para muridnya Yesus Si Bang Juma sama Kaisar. kan dibunuh semua tuh oleh Sedangkan para Mana? murid Itu aja, di bawah. ya Petrus sama Yakobus bertemu dengan Paulus. Gitu loh. Ya seharusnya tercantum di Oke. 12 murid, Nah. Bang. Nah, kalau memang Paulus itu logikanya gini, kalau memang Paulus itu ya hidup jauh setelah zaman Yesus, tentunya Paulus dengan Petrus tidak bisa ketemu, gitu loh. Di bawah Mang Kaisar. Enggak ada ya? Itu Minta request bilang. nggak ada. Diundang Iya aja, betul, Pak Kaisar. Pak. Ya kan Diundang nanti itu. diterima, Pak Kaisar. Jadi salah, statement, Pak. Dan Jadi gini ya, pas Paulus itu bertemu dengan Yesus nih, mereka itu kan berada di satu wilayah. Ya, memang nggak ada kisahnya pada waktu sebelum Yesus bangkit itu dia bertemu. Tapi ingat, mereka itu pusat kurbanot itu semua itu ibadat kan berada di bait Allah. Bukan di masjid ada satu tempat di masjid lokal, nggak di bait Allah itu adalah pusat mereka peribadatan orang-orang Yahudi. Ketemu lah pasti satu wilayah pasti ketemu. Wong semua orang Yahudi tuh mau dimanapun numpuknya ke bait Allah Pak. Bait Hamikdas itu jangan salah lo. Ya maksudnya kenapa tidak tercatat jadi 12 murid maksudnya Yon. Waktu itu kan Paulus itu kan belum jadi muridnya. Tapi kalau lu ngomong tentang mereka ketemu atau enggak, pasti ketemu. Makanya apa? Paulus itu mau membunuh pengikut-pengikutnya kan? Pengikut jalan Tuhan itu toh murid-muridnya. Nah. Lah berarti sejaman. Pertanyaannya kalau murid-murid Yesus dibunuh, kitab kalian itu dari mana? Bukan murid-murid, pengikut-pengikutnya. Iya, kan Murid-murid itu kan pengikutnya menyebar Pak. Ada yang ke Pengikutnya India. Kan hanya ke 12, Bro. Oh, salah loh. Lu pikir salah. 12 orang, Ayatnya. gitu loh. Ada 70 murid. Gitu loh. Di situ aja Pak Munir salah. Jadi Pak Munir gini. Murid, Bang. Pak Munir kalau salah jangan dosa ngomong tentang Alkitab ya, tentang para rasul. Ya kan aku nanya. Itu loh. Itu aja salah. Mana sih? Murid itu ada dua. Ada bilangan 12 murid, Kalau ada bilangan 70 murid.
Kalau lebihan Betul. tempat Bang Itu aja Juma Pak mau Mun naik, tidak saya tahu. turunkan Bang Kaisar. Kalau Bang Itu Juma aja Pak Munir tidak tahu gitu loh. Usah ngomong Pak Munir kalau tidak tahu gitu loh. Salah semua ngomongan Pak Munir ini. Itu loh. Paulus kan setelah Tahu Pak Munir tahu enggak? Para murid Yesus itu tidak hanya 12 orang. ya hanya 12 yang tercatat kan? Hah? Hanya 12. Enggak, yang saya tanya. tercatat, kan? Pak Munir tahu enggak bahwa murid Yesus itu tidak hanya 12 orang? Di mana ayatnya? Nah, saya tunjuk Lukas ya. Lukas 10 ayat 1. Makanya jangan langsung ngomong, Asbun. Nah, Jangan langsung bunyi. Lukas 10 ayat 1. Saya baca. Ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Lukas 10 ayat 1. Mm-mm. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, itu loh. Hmm. Jadi ada dua bilangan, ada 12 Oke. murid, ada 70 murid. Kalau misalkan Gitu loh. Lukas itu termasuk 70 murid, kenapa dia cara menulis kitab Lukas itu aja hasil neliti gitu? Kenapa enggak? Oh, enggak. Kalau sorry. Kalau Lukas ya. Sorry. Benar. Lukas. Gue pikir Paulus. Lukas ya benar termasuk 70. Iya. Markus Kenapa juga tidak seperti nanya itu. langsung ke Markus Yesus? juga, para Kenapa? murid juga seperti itu, Pak Munir. Markus juga seperti itu. Gitu loh. Terus kitab Yudas, kitab Simon. Kenapa rupanya? itu Salah di mana? ya, Salahnya di mana coba? Yakobus. Itu kemana? Iya, salahnya Kok di mana? Kok yang diambil cuma Thomas, Matius, terus siapa lagi Lukas? Siapa Thomas? Enggak semuanya. Nggak Tidak semuanya. semua murid menulis. Semua Mana? menulis itu. Tidak semua murid menulis. Enggak, maksud Mereka saya, kebanyakan kok juga cuman- mengajar gitu loh. Kok cuman Beritakan yang hasil Injil, kabar baik, kabar penyelidikan keselamatan yang ada yang Yesus itu di- sendiri. yang diakui. Tidak gitu. ada kewajiban mereka untuk menuliskan itu. Di mana ada perintah Tuhan Yesus, kamu harus wajib menuliskan kitab. Mm-mm. Oke, Mana saat ada, Yesus jangan disalib- ngawur. Saat Yesus disalib itu Paulus kemana, Bang? Paulus sih belum ada. Belum jadi murid maksud gua. Belum menjadi Belum jadi murid, tapi dia tahu ada penyalipan, tahu. Iya, tahu dia penyalipan itu. Tahu dia penyalipan itu. Itu kan kisah besar, bro. Karena usia Paulus dengan usia para murid itu, para rasul itu sama. Nah. Setara mereka dengan Paulus juga, Oke. dengan Petrus juga sama. Pertanyaannya gini, Bang. Kenapa padahal Paulus belum tahu, belum menyaksikan penyaliban. Lalu kok dia moro-moro langsung bilang bahwa penyaliban Yesus itu dalam rangka menjadikan Yesus sebagai Tuhan gitu. Tidak hanya Paulus, tahu Petrus juga ngomong kronologisnya, itu. Tidak hanya Paulus, Petrus juga ngomong seperti itu, Yohanes juga ngomong seperti itu, Yakobus juga ngomong seperti itu. Makanya baca Alkitab yang benar. Di mana, Bang? Udah baca. Ini surat Petrus, Yohanes. Petrus. Di mana? Hah? Di mana itu? Tentang Di Yesus. mana? Ya Di mana? bacalah. Ya baca. Muridnya yang waktu berjalan Ya baca dengan kan. Yesus itu. Iya. Ini bukan tulisan Paulus ya. Nah, yang mana, Bang? Gini ya, Yesus itu disalib bukan mau menjadi Tuhan loh, gimana sih? Nggak ada tuh kayak gitu. Itu bukan pemahaman Alkitab, bukan. Itu bukan pemahaman Alkitab, itu pemahamanmu. Sesungguhnya Nah, Pak Mun. Yesus yang telah kamu salibkan Ini. itu sudah menjadi Tuhan. Ini. Itu di mana itu? Saya bacakan 1 Yohanes 1. Ini bukan Paulus yang nulis nih. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa itu Yesus? Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang Ini loh kami Bang bersaksi Juma ada nih, Bang Juma nih. Sorry, dia ada di bawah, Amang. Alhamdulillah. yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Oke? Oke, aku Itu bukan Paulus, salam dulu. itu Yohanes. Salam dulu ke Gurunda. Gurunda, assalamualaikum. Itu loh. Jadi jangan asal ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman semua. Selamat sore, Bang. Lanjut. Ya, sorry. Ayo, lanjut. Aku nyimak dari bawah ya. Kenapa? Siapa tahu ada Yuk. yang Ada apa? ini kan udah ada Gurunda ini, ada kerjaan. Aku dengar. EOS, oke. Di sini aja, Bang. Sini aja. Oh, sini aja. Ayo, silakan ya. Nanti turunin ya kalau ada yang mau naik. Lanjut. Turunin ya, udah naik. Mana sih? Justru kita perlu Muslim loh. Iya, di sini Iya. aja, Bang. Sama-sama kita. Gimana nih Bang? Bahas apa kita? Ya, bahas ini aja. Menarik ini dibahas. Taruh, bro.
Ente udah dapat undangan dari MDM ntar malam. Ada Bang. Bentar. Oh, berarti udah fix ya. Jam 9 ya. MDM ya. Siap. Apa Oke. yang tadi tuh mana Bang? Maksudnya penyaliban atau Paulus atau gimana? Yang mana yang Abang tertarik buat Terkait bahas? ini, terkait ini apa? Pengajaran yang kemudian tidak sinkron dengan pengajaran Yesus gitu. Pengajaran siapa? Bukan yang tidak sinkron yang mana? Ya, Yesus itu kan minta untuk perintah Tuhannya ditaati gitu. Di mana? Di ayat berapa? Misalnya di dalam Lukas 17 nomor 16. Lukas 17. 16. Lukas 17 ayat 16 ya. Iya, kalau nggak salah ingat saya coba. Apa? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Salah kamu. Yohanes Orang itu 6 adalah orang dia. Yohanes 16 kali ya. Bukan, sorry. Markus. 17-16. Iya, Markus 17. Nggak ada Bang. 17. 16. 17. Ngawur. Markus Nggak ada. 16 17. Orang Bukan siapa ya? bertelinga. Tanda-tanda ini gitu. kan. Salah. Firman-Mu gimana? telah aku sampaikan kepada mereka. Atau Atau 17:8. atau ini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik iota dari hukum Torah. Matius 5 dong. Bukan lain. 5. Terus 5. Enggak. Di Lukas 16. Lukas 16. Iya, Ayat berapa? Ayat 18. 17. Matius 5:18. Lukas 16 nomor 17. Oh ya, tuh. Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 itu? Bukan. Lukas 16 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap gitu. Oh. Ya. Ya betul Bang. Terus apa tuh Bang? Apa? Iya. Ya, itu yang kukatakan tadi, adanya kemudian pertentangan ajaran pesan-pesan Yesus dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Karena Tidak ada hubungannya. yang menjadi ukuran saya di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Di mana? dan mengaku bahwa aku mengasihi Yang engkau. di mana tuh? Ya kan beberapa orang itu maksudnya siapa? Paulus. Iya. Ya, diantaranya menurut saya dia, betul. Nggak ada. Lukas sama siapa lah? Ini Lukas sama beberapa siapa? jemaat Lukas ini iblis, tidak ada, yaitu Paulus. mereka yang Tentang menyebut Paulus dirinya ini. orang Yahudi. Nggak ada nih. Di Lukas 16 ini nggak ada disebut tentang Paulus ini. 16 Lebih mudah 17. langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lalu apa hubungannya? Iya. Ya, yang membatalkan itulah yang kemudian disebut jemaat iblis. Salah. Paulus Silakan tidak pernah Anda uraikan. membatalkan Taurat kepada orang Yahudi. Saya jelaskan. Paulus tidak Iya. pernah membatalkan hukum Taurat untuk yang orang Yahudi, tetapi untuk yang non Yahudi, karena kan prioritas pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus itu bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yunani dan orang di luar Yahudi. Maka tidak berlaku hukum Taurat untuk orang bangsa yang di luar Yahudi. Biar kamu tahu Pak Juma. Gitu loh. Iya, tapi Tetapi kan kalau- gini loh, Bang. Tunggu. Perhatikan Iya, di dalam silakan. setiap Paulus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak pernah mengatakan aku membatalkan hukum Taurat. Tapi ketika dia berbicara tentang apa kepada orang yang non Yahudi, dia tidak bicara tentang hukum Taurat. Kenapa? Karena bagi orang yang non Yahudi di luar Yahudi tidak penting dan tidak perlu untuk hukum Taurat itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berlaku untuk orang Yahudi. Ya. Terus kalau misalnya hukum Taurat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi, lalu kenapa Yesus datang untuk menebus kalian dari hukum Taurat? Salah. Yesus tidak pernah menebus kami untuk hukum Taurat. Yesus menebus manusia dari dosa dan kuasa maut itu. Salah. Tidak pernah tuh. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan aku datang untuk menebus kamu dari hukum Taurat. Tidak ada. Boleh dicari. Kalau untuk datang menebus dosa waris ada nggak? Yang ada adalah menebus manusia dari dosa dan hukum dosa. Kata siapa? Yesus. Ada.
Kata Yesus atau kata nabi-nabi Yerusalem yang tadi? Kata Yesus lah. Di mana itu tertulis? Nah, baca Lukas. Apa nih? Gue jadi bingung bahasnya dulu Wahyu sini. Iya, lompat-lompat. Iya, karena gini loh, saudara-saudara. Dari Paulus, Ini kitab dari Anda orang sendiri yang yang menguraikan itu loh. Mm-mm. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yesus, murid Yesus itu sendiri. Kan gitu. Nah, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan, ini dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, manusia ya, dari dosa mereka. Oke, bukan Ya. menebus dosa dari manusia, bukan, tapi menebus umatnya dari dosa. Upah dosa maut. Ya, kalau Anda melihat kita lihat dari Matius 1:21 itu, yang dilahirkan ini kan manusia, dinamai Yesus. Ya, kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya di sini Bani Israel. Gitu Belum loh. tentu. Belum tentu, tidak. Loh, kenapa belum tentu? Yesus sendiri Dari mana mengatakan, kamu tahu aku umatnya? diutus. Aku Dari diutus. mana? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang Matius hilang 28, Yesus dari mengatakan Bani apa? Israel. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Segala bangsa muridnya. Bangsa muridnya itu bangsa apa aja dari Bani Israel? 12 suku bangsa itu. Enggak lah. Oh, kok enggak? Lah, coba kita ini Eh, Markus. Yesus Jadi kamu malah jangan berpesan kepada menafsirkan ke-12 Alkitab. muridnya agar jangan ke bangsa lain loh. Lalu kemudian cara Yesus menyelamatkan umatnya itu bukan dengan mati di atas tiang salib. Siapa bilang? Yesus Loh, di mana Yesus? Coba di mana Yesus mengatakan aku datang banyak aku kan tidak tadi sudah kukatakan sama saudara bahwasanya Yesus itu minta agar Bani Israel itu mentaati perintah Tuhan. Ya di mana tadi? Iya kan? Di mana tadi? Poinnya tadi di mana? Yang kamu sebut itu? Yang mananya? Yesus minta agar murid-muridnya Di taat mana? kepada Di hukum mana? Taurat. Di Yohanes? Tadi Lukas 17 16 nomor 17 itu tentang hukum apa? Taurat. Itu kan tentang hukum Taurat tadi. Yang mana? Lukas Iya. tadi. Lukas tadi kan tentang Justru hukum karena itu, Nah, Yesus hukum- tidak ada sangkut paut dengan yang bukan hukum Taurat karena Yesus datang hanya untuk Taurat. Taurat. Salah. Kan, menggenapi bang, menggenapi hukum Taurat. Aku datang bukan untuk mentiadakan, tapi untuk menggenapi segala apa yang tertulis tentang aku. Itu bukan menghilangkan, justru dia datang karena Taurat. Itu Iya, maksudnya. Iya, berarti dia datang untuk Bani Israel karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel kan gitu. Enggak, bukan. Yesus Mesias itu bukan hanya untuk Bani Israel. Itu nggak pernah ada pemahaman orang Yahudi sekarang pun tahu itu. Mesias nanti datang bukan cuma hanya untuk orang Israel yang sekarang ini. Tapi yang saya tahu pengakuan Yesus di kitab saudara kan itu. Kecuali enggak, ada Yesus- pengakuan Yesus aku diutus untuk seluruh Enggak. manusia ya. Tunjukkan di mana Pada itu mulanya tertulis. ini Bang, lihat Yohanes 10 ayat 15-16. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Titik. Ya, Dan domba-dombanya selanjutnya, siapa? Domba itu belum Bani selesai. Israel. Bener ya, domba Nah, Bani terus? Israel. Ayat ke-16-nya. Ada lagi Ya. padaku domba-domba lain. Domba-domba. Nah, Lain yang bukan dari domba-domba Israel. lain itu tetap aja Bani Yang Israel. bukan dari kandang ini. Domba Enggak dong. jangan kayak gitu. Tadi kan Abang Karena bilang pada domba-domba saat itu dari Yesus itu Israel. datang, domba-domba itu sudah bersebar kemana-mana, Oh, enggak, keluar enggak. Bani Israel, Enggak, keluar gini, meninggalkan Bang. Israel. Namanya Ini domba bangsa itu Yahudi tersebar. Israel. Tunggu dulu. Bangsa Yahudi terpencar setelah 70 Masehi. Oke. Ketika Bait Allah Makanya ketika Yesus mengatakan sebelum berpesan Yesus- ke 12 sebelum muridnya, Yesus jangan ke bangsa itu- lain. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah kasih perintah. Oke. Kepada seluruh bangsa. Nggak ada itu, Bukan bangsa Bang. Yahudi, seluruh bangsa. Matius 28 itu seluruh bangsa muridnya. Bukan. Enggak kayak gitu cara Jadikanlah bacanya, seluruh Bang. bangsa muridnya. Muridnya memang muridku. Yesus itu muridnya Yesus itu bangsa apa aja rupanya? Enggak, bukan bangsa muridnya. Makanya- Jadikanlah semua bangsa Bung. menjadi muridku. Enggak Itu salah tuh Anda. maksudnya. Makanya Oh, ketika enggak. dia menghakimi, dia menghakimi ke-12 suku bangsa. Bangsa Saya siapa? baca dulu, Bangsa Markus Israel. 13 ayat 10. Enggak. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Iya.
Injilnya yang maksud itu kalau disampaikan kepada seluruh bangsa, kecuali Yesus mengatakan aku datang untuk satu bangsa, iya. Tapi ini aku Injil diutus itu hanya harus kepada diberitakan. domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 23 nomor 15. Itu tahu kamu maksudnya apa tuh? Sorry, Matan Matius Isa. 24. Iya. Gimana? Berita itu memang harus disampaikan dulu kepada Israel, baru kepada semua bangsa. Nah, pesan Yesus kepada ke-12 muridnya apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Bangsa muridnya. Semua bangsa menjadi murid. Semua bangsa, jangan diputar-putar. Loh, saya baca. Matius Silakan. 28. Iya. Kamu yang suka melintir-melintir Alkitab. Lah yang memelintir siapa? Saya baca. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, menjadi murid. Semua bangsa menjadi murid. Bukan satu bangsa loh. Semua bangsa jadi murid. Semua bangsa menjadi murid. Anda keliru kayaknya cara membacanya. Salah kamu. Semua bangsa menjadi murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada. Kamu Iya, jangan pelintir semua bangsa datamu jadi murid. sendiri. Ya, makanya itu kan Nggak ada. semua bangsa jadi apa? Jadi murid lah. Dengarkan terjemahan baru. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, muridku memang. Semua bangsa murid. Jangan kamu putar. Lah, Jadikanlah semua bangsa- murid apa? menjadi semua bangsa menjadi. Tidak ada kata menjadi di situ, Bung. Loh, kan sekarang saya tanya, kalau diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa supaya jadi apa? Bangsa apa yang Anda maksud? Sementara Semua Yesus bangsa. itu Semua jangan kayak bangsa. gitu. Di situ Itu jelas penyesatan dikatakan semua namanya. Di Itu situ jelas penyesatan dikatakan semua namanya. bangsa, bukan satu bangsa. Semua bangsa siapa? Semua bangsa untuk menjadi murid. Enggak. Jangan kau tambah kata menjadi, Bung. Bung, enggak bagus kalau kamu tambah-tambah. Ini kitab Anda sendiri. Jangan justru saya nanti yang dituduh ya memplesetkan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 27 nomor 24. Oke. Lalu kemudian Matius 28 nomor 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya. Jadi bukan semua bangsa menjadi muridnya. Jangan dipelintir, itu data kalian sendiri loh. Saya kalau jadi Anda jadi malu. Terus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Saya mau tanya sekarang sama kamu. Saya tanya, apakah semua bangsa Yahudi itu murid Yesus? Bukan, justru karena itu diminta untuk menjadikan bangsa Yahudi itu menjadi muridnya gitu loh. Kok jadinya ke Yunani, ke Romawi, Semua ada-ada bangsa. aja. Kecuali gini, pergilah, jadikanlah satu bangsa muridku. Oke, Oh berarti satu bangsa enggak, Yahudi. Anda harus Semua tahu bahwa Bani Israel itu bukan cuma satu suku bangsa. Mereka banyak, ada 12 suku bangsa loh. Ada Lewi, ada Benyamin. Itu suku, tapi Iya, satunya bangsa juga belum ada pada masa itu, Bung. Bangsa yang Anda maksud itu bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bukan kayak Siapa begitu bilang? maksudnya. Israel Saya barusan. sudah bangsa loh. Zaman itu sudah bangsa Israel. Bangsa Sudah apa? bangsa Israel. Bangsa apa? Zaman itu Israel sudah bangsa. Iyalah. Bangsa apa? Makanya Anda menggunakan bangsa terjemahan Romawi. soalnya. Makanya bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Itu konteksnya. Itu perkataan Yesus ditegaskan di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi konteksnya jelas itu semua bangsa itu, seluruh dunia untuk memenuhi janji Allah kepada Abraham. Iya. Ya, kalau diberitakan lagi kepada seluruh makhluk, diberitakan sebagai apa dia? Sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi sebelum Mesias yang ada dijanjikan. sebelum ada Israel, janji Allah sudah dinyatakan kepada Abraham dan kepada Adam dan Hawa. Jadi pewahyuan yang progresif. Jadi Tidak maksudnya berdiri sendiri zaman Israel. dijanjikan seperti apa dia? Ada yang kepada datang Adam dan meremukkan tumitmu gitu. Meremukkan kepala ular itu bahasa Iya, kiasan. tapi faktanya kan Yesus yang diremukkan mengalahkan kepalanya. kuasa iblis. Malah dia yang dibunuh di atas tiang salib. Oleh karena siapa? Iblis. Iblislah yang kemudian ya membisikkan Yudas. Kan gitu. Berarti iblis berhasil toh? Mana sekarang saya tanya kepala Yesus diremukkan? Ya artinya dibunuh loh.
Sekarang kalau Anda menjadikan iblis, siapa yang membunuh iblis, mana yang kemudian meremukkan kepala manusia? Lah. Maksud daripada manusia itu diremukkan kepalanya, otaknya nggak berfungsi sehingga dia tidak bisa membedakan antara mana perintah Tuhan, mana perintah manusia gitu. Otaknya nggak berfungsi, hancur kepalanya gitu. Di mana otaknya berfungsi? Tidak berfungsi. Ya, ketika Yesus dikatakan hanya untuk Bani Israel, tapi Anda tidak bisa paham. Bukan, ada dikatakan otaknya tidak berfungsi dalam Alkitab. Ketika diremukkan. Nah, sekarang kalau Anda mau menerjemahkan itu, ya, coba Anda lihat ada nggak iblis yang berhasil meremukkan kepala manusia? Itu di dalam kitab Kejadian Tumit, itu kok kiasan kepala gambaran. Ya, tumitnya ada nggak? Tumitnya, ya jelas. Nggak ada nggak? Sekarang tumit itu dipaku enggak? Yang paku, oh jadi itu maksudnya dipaku, oh gitu. Ya. Artinya ya bahwa iblis itu meremukkan tumitnya. Terus, Kamu arti tumit itu apa? terus Yesus meremukkan kepalanya. Nah, Maksudnya apa? Kepala itu yang menyatakan kuasa. Itu loh. Jadi Yesus meremukkan kuasa maut, kepalamu itu, ular itu, si iblis itu. Itu loh. Makanya kenapa di dalam pengakuan iman rasuli dia turun ke dalam kerajaan maut. Itu Ia maknanya. memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14 kan jelas itu. Kamu kan tidak tahu Memusnahkan maknanya. iblis. Tapi kamu terus menafsirkan Alkitab kamu. bukan. Anda justru yang memelintir. Dari tadi Anda melintir kitab Anda Yang sendiri. minta siapa? Yang minta siapa? Yesus memerintahkan untuk apa? Jadikan murid bangsanya. Kamu larikan ke semua bangsa. Semua muridku. Jelas. Enggak. Tadi Enggak dong. Pak Justin Peter tadi mengatakan segala makhluk, semua bangsa. Segala makhluk itu pemberitaan tentang cakupan Yesus itu untuk Bani Israel. Silakan aja Itu Anda tafsiran sampaikan kamu. kepada seluruh makhluk. Itu tafsiran Yesus itu kamu. diutus hanya untuk Bani Israel. Itu penafsiran Jangan kamu. kemudian diajak Dalam orang lain kitab untuk kita, menuhankan kamu jangan Yesus. Kamu jangan mengubah apa yang dikatakan di dalam Alkitab, apa yang dituliskan Alkitab. Tadi Oke, Justin oke. tadi udah ngomong. Oke, sekarang Sudah begini. katakan tadi. Matius 23 nomor 15, agama apa yang kemudian didirikan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem selain daripada agama Anda? Ada nggak? Udah, Matius apa? Matius 23 Ayat, nomor 15. celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat kamu menjadikan ia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Kamu tahu pertanyaan ini apa? saya, Itu apa nih? agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Ahli Pak Taurat, orang Farisi bukan mendirikan agama di sini. Nah, berarti apa ini maksudnya ini? Ini konteksnya ini, ya. Pelintir Saya tanya lagi, sama nggak kamu. apa-apa. Sekarang saya tanya sama kamu. Orang Agama kafir Yahudi yang itu masuk lahir Yahudi. sejak kapan? Apakah sejak zaman Matius ini? Ya, ini kan pesan Yesus. Ini pesan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Itu Bukan, maksudnya saya tanya sama menjadi kamu. penganut. Dulu. Sebentar, Pak. Orang Farisi, siapa orang Farisi ini? Itu maksudnya ditujukan kepada orang-orang Yunani yang proselyt, bahasa aslinya itu proselyt, itu yang menjadi Iya. penganut agama Yahudi. Ayat itu. Terus? Itu makanya kutanya, siapa ini? Agama Jadi apa ini? konteksnya, Agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi, ini ahli konteksnya Taurat, adalah- orang Farisi, yang Tunggu. kemudian mereka Ini kan- mentobatkan orang Yahudi, orang non-Yahudi menjadi penganut agama mereka, lalu Ini mereka kan menjadi orang zaman neraka, Yesus 2 kali lebih terhadap ahli jahat. Taurat, Ini orang agama apa Farisi. ini? Nggak, kamu sudah baca enggak ini konteksnya apa? Tahu saya. Ini yang ke Antioquia orang mana rupanya yang mengajarkan sebuah konsep di sana, orang apa? Aduh, ini enggak ada Kok nggak ini ada nggak hubungannya hubungannya? dengan Antioquia. Kamu tahu enggak konteksnya apa? Kok nggak ada hubungannya? Saya- Menjelajahi saya- daratan, menyeberangi lautan itu siapa pelakunya? Ini Lalu konteksnya mendirikan apa? sebuah Ini pengajaran yang kemudian pengikutnya Ini disebut konteksnya Kristen itu Yesus siapa? sedang- Nah, ini konteksnya apa nih? Saya tanya. Ini konteksnya apa nih konteksnya? Konteksnya Di apa? Matius Orang 23. Yahudi itu Iya. memang dikenal sebagai tegar tengkuk. Yerusalem itu dikenal sebagai apa? Tempat persembunyian para serigala-serigala. Salah. Ya, tetapi di kalangan Jadi, para nabi konteksnya, Yerusalem aku saya baca. melihat ada Enggak, yang saya mengerikan. Saya baca ya. Nggak, Yeremia biar 9. bisa melihat loh. Biar bisa tahu. Saya baca Matius 23.
ya, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Oke? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk Halo. di tempat-tempat terhormat. Halo, selamat sore semuanya. Doakan saya mau pulang kampung ya. Doakan nih. Mm-mm. Oke, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di depan rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, ayat 13. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang-orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka untuk berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Nah, ini konteksnya adalah ya, kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi itu ya suka dia menduduki kursi Musa, dia mengajarkan segala sesuatu, tetapi mereka tidak melakukannya. Oke? Termasuk juga seperti di ayat yang ke 15 tadi. Ya kan itu. Itu maknanya, maksudnya kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka tidak pernah melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu konteksnya. Makanya dikatakan kamu orang munafik. Itu loh. Itu kalimat kecaman Yesus itu. Ini ada hubungannya dengan Paulus di situ. Jauh, bro. Kok jauh? Salah, Ajaran Itu Paulus sudah konteksnya jelas-jelas itu. 380 derajat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kok jauh pula Anda Tidak bilang? ada. Mana yang Kok bertentangan, nggak Pak? ada? Mana yang bertentangan? Semuanya Coba, bertentangan mana semuanya? dengan Semuanya apa? matinya Yesus. Ya, Efesus 2 nomor 15, nomor 12, dengan matinya Yesus, Apa, Korintus? maka dia membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan tidak dengan ajaran Yesus tuh? Ayat berapa tuh? Ayat berapa? Efesus 2 nomor 15. Ya itu kan Banyak, buat jemaat. Itu kan buat jemaat Efesus. Gereja Efesus itu kan bukan orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Iya, makanya aku bilang. Makanya saya katakan Saya tanya bahwa sama Yesus itu mengajarkan sesuatu di luar Bani Israel, mengajarkan menjual, menjajahkan nama Yesus di luar Bani Israel. Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel, tapi kok dia jual keluar kemana-mana? Kan gitu. Karena Yesus menyuruh dia untuk memberitakan Injil kepada orang yang non Yahudi. Di mana lagi itu tertulis? Ya, Kisah Para Rasul. Lihat, baca. Lah, yang Harusnya ketika kemudian Paulus itu benar-benar adalah utusan Yesus, harusnya dia mengajarkan hal yang sama dengan ajaran Yesus. Wahai non-Yahudi, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Karena gitu. Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19. Kenapa dia? Ya. Oke. Ayatnya yang ke-10, mulai ayat 10. Ya, setelah Saulus bertemu dengan Yesus itu. Oke.
Kisah para Rasul 19 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman itu Tuhan dia. kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jauhlah jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini. Jadi panggilan Tuhan kepada Saul yang akhirnya bernama Paulus itu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak hanya fokus kepada orang Yahudi, tapi fokusnya adalah kepada bangsa-bangsa lain. Yesus sendiri mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Di Israel. mana Paulus mengatakan dia diutus kepada domba yang hilang? Ya, justru karena itu Paulus itu siapa? Enggak, salah, Le. Tadi salah dengar. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, kata si Bang Juma. Enggak, Bang. Iya. Bukan. Betul. Kalau Paulus itu kan itu- pembicaraan Yesus kepada perempuan Samari itu kan, perempuan Kanaan. Itu kan untuk menguji imannya. Itu dalam rangka itu, pada akhirnya anak dari ibu itu sembuh. Gitu. Saya bisa tambahkan nggak? Boleh. Singkat saja ya. Jadi Rasul Paulus konsisten memberitakan tentang Allah yang esa seperti yang Yesus beritakan. Rasul Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah seperti yang Yesus beritakan. Rasul Paulus juga memberitakan Kristus yang adalah kurios atau Tuan atau Tuhan bagi alam semesta ini. Bahkan tentang Allah yang esa, Rasul Paulus yang paling banyak ya menyinggung hal itu dibanding Injil Sinoptik. Rasul Paulus juga menjelaskan Yesus kemanusiaannya. Dia juga menjelaskan Kristus itu adalah Allah. Jadi lengkap, tidak bertentangan. Makanya dia sangat disegani. Yang dihadapi dia itu bukan cuma orang Yahudi saja. Dia sempat melayani orang Yahudi, tapi justru akhirnya dia diutus ya, seperti yang direncanakan oleh Yesus sendiri. Dia diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan dia juga memberitakan apa itu kasih Kristus, hidup di dalam Kristus dan seterusnya. Lalu bicara tentang hukum Taurat itu bukan sebagai dasar penebusan, tetapi sebagai anugerah Allah untuk bangsa Israel saat itu yang sudah ditebus, dikeluarkan dari perbudakan di Mesir dan mengembalikan kepada hukum yang mula-mula. Karena hukum Taurat itu tipologi dari buah pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Dan Rasul Paulus menjelaskan hukum Taurat itu kudus. Hukum Kristus dengan hukum Taurat sama-sama kudus karena berasal dari Allah. Tetapi hukum Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat itu diberikan. Karena hukum Taurat itu tidak bisa mati untuk manusia. Sedangkan tuntutan hukum Allah sejak mulanya manusia itu harus mati. Nah, Yesus Kristuslah sebagai tujuan dari diberikannya hukum Taurat itu, supaya manusia itu belajar apa artinya penebusan. Jadi kalau mau bicara hukum Taurat, mengapa Rasul Paulus itu sangat dibenci oleh kalangan non-Kristen? Karena Rasul Paulus ini adalah alat yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menjelaskan banyak hal yang tidak dijelaskan saat itu oleh para rasul yang lain. Jadi kalau mau bicara tentang teologi Rasul Paulus, saya sarankan Anda beli buku ini, Bang. Ini ada sekitar 600 halaman ya. Anda juga baca buku ini, Teologi Perjanjian Baru. Di sini bicara tentang hukum Allah. Kalau perlu Anda beli buku ini, kalau enggak saya nanti belikan gratis untuk Bang Suma, Hukum Taurat dan Hukum Allah. Ini dijelaskan dengan baik tentang relevansi dan kesinambungan antara pengajaran Rasul Paulus dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan dan para rasul. Makanya para rasul pun saat itu segan. Bahkan Rasul Petrus memberikan pujian khusus untuk Rasul Paulus.
Itu saja dari saya. Kalau mau bicara itu saya senang malah. Kalau perlu kita jadwalkan sampai 2 tahun ke depan. Gitu. Makasih. Oke, baik. Coba terangkan kepada saya dulu di dalam Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini Yesus menyatakan kepada muridnya. Bukan Kristen ya. Anda harus dudukkan dulu muridnya dulu. Angkatan pertama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi banyak orang yang akan datang menggunakan nama Yesus. Dan berkata, akulah dia. Orang ini akan berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Yang mengajarkan kemudian, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Bapa inkarnasi menjadi anak dan seterusnya. Itu siapa rupanya? Ini yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus itu siapa? Nggak, kita mau bahas apa sih Bang? Yohanes juga Coba seperti itu kok. Maksudnya supaya terarah. Nah, Yohanes- ya, supaya ya. Saya masih fokus kepada penyesat. Saya masih fokus kepada penyesat yang datang kepada murid Yesus, yang Ya, nyamar Yohanes seperti juga, domba, Pak Juma. yang nyamar seperti murid Pak Juma, Yesus, yang nyamar sebagai Yohanes Bani juga Israel. mengajarkan, gini Pak Juma, Yohanes juga mengajarkan Yesus itu Tuhan. Jadi bukan hanya Paulus, Petrus juga mengajarkan Yesus itu Tuhan. Semua murid mengajarkan Yesus itu Tuhan. Iya kan memang Jadi dikatakan sama. di sini sebab banyak orang yang akan datang memakai nama Yesus. Itu, sini saya jelaskan. Jadi gini, dalam Lukas 21, ya, ayat yang ke mana tadi? Ayat yang ke 20 apa tadi? 8. Yang ke-8. Ya. Nah, ini konteksnya ini setelah Yesus itu banyak yang memakai nama Yesus sebagai apa? Karena apa? Yesus kan Mesias. Itu ditujukan kepada Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Oke, yang mengatakan akulah dia. Sekarang saya tanya, pernahkah Paulus dan murid-murid yang lainnya mengatakan akulah Yesus? Enggak, dia Karena mengatakan di situ- akulah dia itu maksudnya akulah Tuhan, akulah Bapa. Iya, pernahkah Paulus mengatakan dia Tuhan? Bukan. Yesus Loh, yang tertuduh bukan. sebagai Tuhan. Yesus Tidak yang ada itu, terjual tidak sebagai ada. Tuhan. Bacakan pelan-pelan, saya bacakan pelan-pelan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Titik. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Titik. Koma. Enggak, Dan saat bukan yang dekat, begitu. janganlah. Jadi akulah dia. Loh, jelas loh. Jadi makanya pertanyaan saya, pernahkah di mana Paulus mengatakan akulah Yesus atau akulah Tuhan? Oh, berarti data ini bohong. Bohong mana? Bohongnya gini, banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ternyata nggak ada orang datang mengaku Jadi sebagai Yesus. Mesias. Ada nggak? Sebagai Mesias, Bang. Adik. Giliran di situ Adik. Mesias, giliran Adik. akulah Adik. dia. Adik. Gimana sih teman-teman Sekarang ini? saya tanya, udah berapa orang mengaku dia Mesias? Oh, kok jadi banyak orang Mesias? Yahudi, banyak. Dengar dulu. Ini dia pakai namanya Yesus. Ngaku-ngaku muridnya Yesus, utusan Yesus, ngaku bertemu Yesus, ngaku mendapat firman dari Yesus. Itu maksudnya. Bukan menggunakan namanya dalam arti kata akulah Itu kan penafsiran Yesus. di Bukan, Matius Anda juga kan 9. menafsir kan? Tidak. Nah, kalau kita tidak menafsir, mana ada orang yang datang mengaku Mesias kepada Sekarang saya murid-murid tanya, Yesus? Nih, sekarang saya tanya, Yesus itu apa sih? Saya boleh. Ah. Enggak, Sekarang Matius 24 siapa ayat- yang datang kepada murid Yesus yang mengaku sebagai Mesias? Enggak, ada. gini, Paulus itu kan Nggak ada konteksnya- kan? Berarti bukan Sebentar, Pak. Mesias yang dimaksud, Sebentar, tapi Pak. datang Saya minta waktu, mengaku boleh, sebagai Pak. pengikut. Sebentar, Pengikut Bang. Yesus. Coba. Sebentar. Pada Justin, coba. Sabar dong, sabar. Ini kan dialog santai lah. Jadi, kalau kita lihat di situ, ya Lukas 21, itu kan Yesus menubuatkan tentang kehancuran bait suci dan kota Yerusalem, dan itu kan terjadi sekitar berapa tahun 70 ya, 30 sekian tahun setelah Yesus naik surga. Nah, dan lihat di situ juga banyak Yesus sudah mengingatkan di Matius 24 ayat 5 juga banyak, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Sorry. Itu di Lukas Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, jadi Yesus sudah menubuatkan itu dan akan banyak orang yang mengaku Mesias juga. Banyak. Paulus tidak berkali-kali. Paulus Kalau tidak pernah saya- mengaku Mesias. Kalau Paulus saya pernah melihatnya, Mesias. Bung, kalau saya melihatnya, justru penyesat-penyesat itu akan datang mengajarkan Yesus itu Mesias.
Itu loh. Salah. Coba lihat di dalam Lukas 21 nomor 12-nya. Apa yang diterangkan di sana? Saya mau kata Ini makanya salah. tadi gini, Tapi pengajaran sebelum Paulus- itu terjadi, tapi sebelum itu terjadi, kalian terlebih dahulu dianiaya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? ya memang dianiaya Saya sebelum bacakan. itu terjadi. Nah, sebelum dia dianiaya, sebelum penganiaya itu mengaku membawa nama Yesus, terlebih dahulu murid Yesus dianiaya dulu. Lalu siapa yang mengaku bertobat? Mengganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Ini siapa Tidak, ini? setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul dan mereka tadinya awalnya ibadah di sinagoga, kemudian dipersekusi dan seterusnya. Akhirnya yang kita kenal di internal kita sebagai gereja-gereja rumah. Mereka di situ setiap hari melakukan perjamuan kasih dan sebagainya, saling membangun, saling menguatkan. Dan tetap saja penguasa saat itu mempersekusi mereka karena dorongan dari otoritas Yahudi. Jadi kekristenan di abad mula-mula itu dipersekusi, makanya dari rumah ke rumah, rasul-rasul juga dibunuh, Rasul Yakobus di Yerusalem juga dibunuh. Ya, Matius Termasuk 16. Paulus. Saya mau bilang Matius 16 ayat 15. Yesus mengaku loh dia Mesias. Oke. Justru dia melarang murid-muridnya mengatakan bahwa dia Mesias. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa kami?" Maka jawab Simon Petrus. Ini bukan Paulus ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon," bukan Paulus ya. "Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ayat 20, "Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias." Oke. Jadi inilah yang diberitakan oleh para murid, semua murid. Jadi bukan hanya Paulus. Nah, Bahwa Yesus kemudian adalah Mesias. muncul pengajar palsu yang menjajakan Yesus itu Mesias. Kalau murid aslinya dilarang. Siapa bilang? Loh tadi kamu yang Ada membaca, Bang. orang-orang pada saat itu karena belum waktunya. Aduh, gimana sih? Jadi Saya gini buka ya, lagi. sebelum Murid-muridnya Rasul dilarang Paulus sampai Rasul menyampaikan. sampai Rasul Paulus meninggal, itu Rasul Yohanes masih ada. Gereja tidak kehilangan dasar terhadap ajaran para rasul, jadi sangat terjaga. Jadi narasi bahwa Paulus itu menyesatkan orang tidak. Apa kepentingannya? Karena di dalam seluruh ajaran Rasul Paulus itu tidak mengatakan ikutilah aku, akulah ini, akulah itu. Paulus tidak sedang menjajakan dirinya, tidak. Justru oleh Yesus Kristus di Kisah Rasul 9 dikatakan dia akan sangat menderita supaya menjadi tanda. Dan Rasul Paulus mengalami itu. Jadi coba lihat saja, bahkan Rasul Paulus sempat berkonsili, bersidang bersama 12 rasul yang lain dipimpin Rasul Yakobus. Nah, itu berita dari mana Anda dapatkan itu? Kisah Rasul 15. Ya, itu kan cerita Lukas, asistennya sendiri kan itu yang mengatakan Kalau dialog itu. lintas iman jangan menyerang Alkitab dong. Saya juga dengan mudah menyerang Quranmu. Enggak, Mas, kita harus dudukkan perkara itu dengan sebenarnya gitu loh. Kalau saya Kenapa? katakan Quranmu, Karena Quranmu itu buatan Muhammad tidak gimana? ada, Kan tidak sah-sah saja ada saya katakan kemudian itu. legitimasi terhadap pengajaran Yesus kepada Ini, penulis-penulis Bang, kitab kalau saudara kan dialog gitu. itu yang substantif, jangan pakai jurus seperti itu, Bang Zuma. Artinya Anda memancing kami untuk menegasikan Quranmu, kan Anda tersinggung nanti. Al-Quran itu kan Jadi datangnya jangan dari dong. satu orang, Rasulullah Muhammad gini, Bang. SAW. Gak ada Loh, masalah dengan tadi itu. Sudah gini, Bang. Yang Nah, kita sekarang adu masalahnya adalah yang kita adu adalah Yesus substansi itu. teologi di dalam tulisan-tulisan itu. Sekarang saya mau tanya. Yesus itu mengatakan waspada kepada manusia yang Ya seangkatan dilihat dengan saja dirinya. surat-surat Paulus. Kenapa apakah Anda dia tidak mau memberitakan Yesus yang lain? Bahkan Rasul Paulus di 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan hati-hati, sabar jika ada yang memberitakan Yesus yang lain dari yang kami. Nah, bukan aku. Nah, itu dia tidak mendoktrin. egois, dari yang kami beritakan. Dia yang ingin mendoktrin. Kenapa? Karena Yesus sendiri memiliki murid. Yesus sendiri punya murid. Paulus Kita juga punya mengatakan pengikut. Kami itu para rasul. Karena Ya, karena menurut pun menyebut Paulus, dirinya rasul. menurut Dia Paulus menyebut itu dia nggak rasul, masalah. Dia menyebut dirinya Rasul Yesus kok.
Iya, Enggak, motif gini, betul, Bang. nggak Motif apa-apa, yang nggak apa-apa. tidak Justru ada karena motif. itulah Yesus Bang, meminta waspada kepada ahli tidak Taurat. ada motif. Paulus punya kepentingan ingin mendirikan suatu kepenguasaan atau agama di atas agama, enggak ada. Nah sekarang Bahkan begini, Paulus coba Anda lihat tidak di Kisah Para mengatakan. Rasul 16 nomor 16. Siapa yang mau supaya Paulus itu diimani sebagai utusan Tuhan? Siapa yang mau? Itu dulu, jangan lihat Paulusnya, tapi Paulus ini sebagai alat. Siapa yang mau? Siapa yang menginginkan supaya orang percaya? Siapa yang mendukung supaya Paulus itu diimani sebagai Rasul Tuhan? Siapa yang mau? Bukan masalah diimani. Yesus mengutus, Kisah Rasul 9. Yesus bersaksi kepada Ananias juga. Sekali lagi saya Jadi katakan, di dalam kekristenan, Aduh. Bang, tidak ada pewahyuan kepada seseorang itu berdiri sendiri. Pasti terkonfirmasi. Itu, Tadi kan Bang. sudah saya baca tadi di Kisah Para Rasul 9 tadi, ketika Yesus memanggil Paulus, lalu ketika Yesus gimana ceritanya Anda mengatakan Yesus manggil Paulus lah, itu tulisan Lukas. Astaga. Nanti Loh, saya kalau tanya kamu sekarang. serang kitab Astaga. kami, kita bisa serang Quranmu juga. Gitu. Silakan aja Anda serang, silakan aja, nggak apa-apa. Oh, Masalahnya Anda mengatakan Anda menuduh Yesus sementara Itulah, Yesus tidak pernah kalau bertemu sudah- dengan Lukas. Bang, Kan ayo lucu. kembali ke substansi, jangan serang dasarnya. Justru Anda dasarnya saja yang harus memancing- digrogotin Kami supaya ini, kita Bang, tahu. kami Kalau tidak dasarnya itu terpancing. sudah error, maka apapun isinya pasti error, kan gitu. Error tidak error itu urusan kami, urusan keimanan kok. Ya, itulah makanya kita diskusikan sore ini. Quranmu ke Kan error gitu. nggak? Quranmu Ya, error silakan nggak? Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Ayo. Siapa saksi Muhammad Rasul? Siapa Loh, kok jadi Allah saksi? mengutus Muhammad? Kok larinya ke saksi? Al-Quran itu tidak butuh saksi, Kalau cara Bu. diskusinya begitu, akhirnya saling menghina. Nanti mereka juga menghina agama Nah, Islam. itu. Kalau yang Nah, depan iya. begitu. Itu kebiasaannya. Nggak produktif dong. Itu loh. Jangan Cara Ya, substansi silakan dong, coba teori. Kiki Siahan, coba silakan teman saudara Kiki, coba Anda yang lawan mereka coba. Gimana Bukan ceritanya? masalah caranya? lawan, Assalamualaikum Bang. Kita semuanya, ini teman-teman. dialog pemikiran. Ya, coba. Saya nyimak, silakan. Gini Pak Jumat dulu. Jadi Pak Jumat ngomong. misalnya kita Paling- mau membangun keimanan begini. Tadi kan teman-teman Kristen mengajukan konsep ketuhanan Yesus dari Injil yang mereka baca. Nah sebenarnya kalau kita mau menyusun pengetahuan, kalau begitu apa dasar menerima Injilnya? Bukan itu, Bang. Yang dibahas ini tentang Ini- penyesat yang ada di tengah-tengah pengikut Yesus. Itu turunan nanti, itu adalah konsekuensi logis. Maka kita begini, kalau kita menerima Injil karena ajaran yang dibawa Yesus, kita menerima Yesusnya dulu. Tapi ini kan menerima Yesus dari ajaran Injil. Nah yang gue tagihkan adalah apa dasar kita menerima keinjilannya? Injil yang mana? Boleh gak dijawab teman-teman? Injil yang ini mana yang Anda terserah maksud? Apa yang mereka terserah ini apa Bukan yang mereka gitu, yakini, Kiki. apakah itu Bukan Alkitab, begitu, apa Bos. ini? Loh, Bukan ini kita begitu. bicara urutan pengetahuan. Nggak Ini bisa kalau kita mereka mulai perdebatan mereka dari sedang keimanan. membahas, saya Kita sedang membahas tentang siapa penyesat yang ada di tengah-tengah pengikut Yesus. Itu loh. Oke, gini aja deh. Sebenarnya Itu saya nanti males jadi ya mau konsekuensi sebenarnya logis saya kalau dari sebenarnya Bro jawabannya Kiki, terus-terusan sebenarnya atau saya tidak. berharap bisa dialog secara elegan dengan Bang Zuma ya. Sebenarnya sangat mudah, Tapi Bang. ketika Anda saya Ntar dulu, saya selesaikan. kemudian mencari data di dalam kitab Anda kan panik. Gimana mau Bukan cerita baik panik, kalau kayak Bang. gitu? Loh, bagaimana data kami ketika Anda juga menyerang Iya, data data kami kan semua itu. repot. Sebentar, Pak. Nah, kan tadi mengatakan Yesus berkata kepada Paulus, di mana itu? Kisah Para Rasul 9. Kisah Rasul 9 gimana sih, Nur? Aduh. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan Yesus. siapa? Itu Yesus. kesaksian, Pak. Yesus Pak, mengatakan kitab suci. dia datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pak, Kok bisa Pak, gini, telah Pak, datang ya. kepada Paulus? Pak, Yotefafe sendiri tidak pernah. Sebentar, Pak Teolog, sebentar, Pak. Loh, kok Yotefafe lagi? Pak, Ini saya, Yesus mengaku Yotefafe. datang nanti di Ini akhir saya boleh ngomong zaman. nggak? Ini saya boleh. Kan dia sudah Ini, terangkat Pak. tuh, kok dia datang kepada Paulus? Ini mau dialog nggak sih? Kamu kok mancing-mancing ribut, heran. Kamu di tempat lain dikeroyok, di sini diperlakukan dengan baik loh. Kalau mau hatu sama saya pakai timer. Boleh, mau. Ini mau. oke, Ayo, kita kalau mau terima. dialog, kita Iya, kalau sebentar kamu dulu kayak teman-teman. gitu, Pak Sebentar Juma, Pak, sebentar Pak ya. Teolog. Aduh, saya mau ngomong kapan? Sabar, maksud saya begini ya. Kalau kita berdialog lintas iman, hal-hal yang sifatnya dogmatis itu jangan diserang. Bahwa kitab suci adalah pewahyuan dari Allah. Kita juga menghormati Al-Qur'anmu sebagai pewahyuan. Kita silakan Anda jelaskan. Jadi yang dijelaskan itu seperti yang Kiki sampaikan, bagaimana kamu membangun keilmuan, epistemologi dari postulat yang ada di dalam kitab suci masing-masing, itu harus diadu.
bukan menyerang, mengganggu-gugat yang sifatnya dogmatis. Akan ditertawakan seluruh dunia kalau yang sifatnya dogma itu dipertanyakan. Oh, itu kan tulisan Lukas loh, orangnya ketawa. Itu sama saja logika itu diterapkan. Loh, Quranmu itu siapa? Mana dia melihat Allah? Kan kayak gitu, jadinya debat kusir. Enggak, Bung. Jadi, Ceritanya kan Yesus pernah datang jadi manusia, yang terakhir, Bung. kalau bicara tentang penyesat itu, Anda salah satunya ketika mengatakan Enggak dong, karena saya tidak pernah nyamar seperti domba, Bung. Anda mengatakan Mesias itu Muhammad. Yang nyamar seperti domba itu penyesat itu. Kalau misalkan Anda mengatakan Muhammad itu Mesias. Kiki nggak perlu, Anda nggak perlu jadi penasehat di sini, Bung. Wakili agamamu. Ini saya Dari saya mewakili itu Islam. saja lah, silakan Pak Teolog Aderion. Saya pikir ini udah nggak sehat ya. Ya udah nanti Syiah dengan Kristen. Ini sekarang Islam dengan Kristen. Kamu jangan jadi penasehat. Jadi gini Pak Oke, Juma, saudara kalau Kiki, Pak Juma- Syiah dengan Kristen itu beda dengan Islam dan Kristen. Bedakan itu. Anda harus berarti Syiah itu Anda bukan harus Islam. pahami itu. Ya, Pak Apa? Juma, Syiah itu bukan Islam ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Udah, jangan mau Pak Bang cuma ngomong Siapa itu. bilang Islam itu adalah Syiah? Syiah itu Islam. Siapa yang bilang? Mana jadi Injilnya nggak kabarin. Dari mana nggak apa-apa. ilmunya tuh? Entar jangan Syiah dulu ah. Jangan. Makanya kalau Islam GR, yang Bang. dialog dengan Kristen, yang Syiah nonton. Kalau Syiah yang dialog dengan Kristen, Kenapa sih kami Islam nggak yang berani Islam. bahas substansi surat-surat Paulus? Takut amat kalian, heran saya. Ya, justru saya lagi membahas tapi kamu nggak mau, Bung. Ini kan saya katakan tadi bahwa ketika Anda berbicara, Yesus berbicara kepada Paulus, Ya, yang oke, Anda bawa itu sekarang- apa? Yang Anda bawa apa? Sekarang kamu Cerita abaikan Lukas. dulu, kamu Kan gitu. abaikan dulu 4 Injil sinoptik ya dan kisah Rasul. Sekarang kita bahas surat-surat Paulus. Tema apa yang mau kamu bahas? Mana ajaran Siapa yang Paulus? tidak- Oke. Oke, sebelum ke sana, siapa Paulus menurut Yesus? Menurut Yesus loh, itu dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Ya, Ya dia orang yang ternganga kan? Loh, dia diangkat kok sebagai Saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Itu dulu poinnya. Loh, kita Murid bahas yang surat digunakan Paulus untuk- atau apa? Ya justru karena itu supaya kita bisa tahu bahwa surat-surat Paulus itu tidak ada legitimasi daripada Yesus kan gitu, Bung. Salah. Saya baca lagi ya. Saya ulang lagi ya, kisah Paulus 9. Oke. Ya. Siapa Paulus lalu Saya siapa baca Muhammad lagi. menjelaskan Yesus? Logikanya kacau ini orang. Enggak dong. Yesus pernah datang. Yesus pernah datang. Jadi kalau Anda bertanya siapa Abu Bakar menurut Rasulullah, beliau sahabatnya. Beragama. Dalilnya banyak. Caci maki, percuma. Lah, Nah, ngapain kalau Muhammad misalnya menjelaskan Isa? siapa Paulus menurut Yesus, Anda harus menjelaskan menurut Yesus Paulus itu siapa, kan gitu. Siapa? Menurut Isa siapa Paulus? Siapa Muhammad? Ngawur. Menurut Isa siapa Muhammad? Lucu Anda Bingung ini. kamu. Yesus Lah, kan itu lucu. pernah di Yerusalem. Dengar. Antara Isa dengan Rasulullah itu usianya 600 tahun kurang lebih. Lah Yesus sudah Urgensinya datang 30 apa? tahun. Mengajar di Urgensinya Yerusalem. apa? Tidak pernah Bentar, bertemu Bung. dengan Paulus. Jangan Kok modal tiba-tiba kuat-kuatan dia suara. sebagai rasul? Kan Ini, lucu. Bung. Kamu jangan masuk ke sini Gimana? modal kuat-kuatan suara. Bukan, ini Kuatnya fakta. suaramu. Ini Kuat fakta. suaramu Yesus tidak datang, menjelaskan, lahir tidak di sana. menjelaskan, kamu tuh Kenapa nggak pernah bertemu kita. dengan Paulus? Tapi kok tiba-tiba Paulus jadi rasulnya? Kan itu. Dan Muhammad siapa? Nggak pernah bertemu Yesus? Di kisah Kok para ngaku-ngaku rasul kenal Isa 9. Al-Masih? Muhammad siapa? Kok Tunggu, ngaku Pak Justin. kenal Isa Tadi Al-Masih? kan sudah saya bacakan di Pak Justin. Tadi kan sudah saya bacakan di kisah para rasul 9. Ya, Yesus mengkonfirmasi siapa itu Paulus kepada Ananias. Apa dak jimat tadi? Siapa lagi Pak tuh Juma? Ananias? Coba Bisa Anda Ananias, jelaskan? Bang. Siapa Ananias menurut Yesus? Ayo. Ananias itu 70 murid, Bang. 70 murid Itu Yesus yang tradisi, di itu tradisi internal ortodoks. Lo nggak bukan Bang, bukan. Itu memang itu di Lukas 10 ayat 1 kan jelas. 70 murid yang diutus dua orang. Iya. Nama-nama 70 murid itu terdapat di tradisi gereja. Cuman nama-nama itu nggak ada Nah, di itu dia tulisan kan udah itu. aku bilang, itu tradisi. Enggak, gereja itu kan dibentuk Yesus juga. Yesus Gimana kan mendirikan Yesus gereja, gereja? loh. Ada aja. Mendirikan gereja, iya di kitab Matius itu. Aku akan mendirikan gereja di Aduh. iya. Matius berapa situ? Jadi gereja itu Iya. justru pendirinya itu ya Yesus itu sendiri. Abang nggak bisa Jangan fitnah, Mbak. Nggak Oh, bagus. nggak bisa. Ya susah ini kalau sumber-sumber sendiri. Bro Adirion, kalau kita berangkat dari hal-hal minor, debat kusir nanti. Apalagi nggak ada Iya. ilmunya begini. Tuh.
Ya silakan Syiah dengan Kristen. Saya ingin lihat. Saya nyimak dulu. Enggak jelas juga di berdiskusi sama Justin sama Dirion sering kok gue di sini. Iya, sering juga bang. Nggak ada tuh gue caci maki karena ngapain kita mencari kesalahan di pihak lain akhirnya Nabi Muhammad dihina. Apa itu tujuannya? Yang caci maki siapa Nabi Muhammad dihina? Kiki? Yang caci maki siapa Dari coba? tadi kan kelihatan. Apanya tuh yang Kamu saya cari caci kesalahan maki di coba? pihak lain Tunjukkan supaya caci orang makinya di emosi, mana? Akhirnya Nabi Muhammad diulang aja lagi. Caci Akhirnya makinya di mana? Jadi menyerang Nabi Muhammad. Gue sebagai Ya. Muslim nggak terima Nabi Muhammad. Caci Muslim. Mungkin Apa lu nggak bisa salah terima, itu? gua enggak. Sekarang gini. Mana caci maki saya coba tunjukkan Kiki? Enggak, kalau lu ngaku Muslim juga, lu Muslimnya apa? Alusunahnya apa? Mazhab akidahnya Saya tanya apa? sama Metodologinya apa? coba Apa kamu bangunan keimanannya? menuduh saya caci Coba maki. gua Saya tanya, caci maki. jangan-jangan yang cuma mana? ngaku. Ayo. Enggak, coba Zuma gue tanya, lu seorang Enggak perlu. Kamu kan Syiah. Kita kan beda. Ya, menurut Ngapain kamu kami tanya-tanya harusnya saya? caci maki Nggak yang beda. sudah Kalau memfitnah. nggak ngerti Ahlus Sunnah Bahkan berarti nggak lebih ada. Udah dari- Kiki. Bentar, Kamu Kiki. kan Syiah, jadi tidak perlu. Yang Kita Ahlus tidak Sunnah perlu bukan. berdialog. sampai kan Ahlus betul Syiah Anda- tidak perlu berdialog dengan Anda saya. lebih jahat Paham? dari caci maki. Anda mengatakan saya caci maki. Caci maki saya mana? Anda memfitnah, Anda bahkan lebih Anda buruk dari kelihatannya caci sakit maki. Anda hati, tidak saudara ngerti Ahlus Kiki. Sunnah, Anda tidak ngerti Syiah, berarti Anda tidak pernah belajar keilmuan dalam Islam. Tidak punya khazanah sama sekali dalam Islam. Ya nggak apa-apa Kiki, nggak masalah. Anda yang Nggak usah hebat, bicara makanya agama Anda kalau nggak Syiah punya kan khazanah. gitu. Kalau Anda tidak sekolah agama, jangan bicara agama. Kalau saya mau kenapa? Kalau saya mau kenapa? Emang kenapa Anda mau membatasi saya? Anda membuat fitnah. dalam Anda punya Islam. hak Akhirnya apa? Nabi Muhammad dihina gara-gara Anda. Fitnahnya yang mana? Saya fitnah apa? Saya belajar, Memfitnah. saya tidak pernah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Kami menyatakan Kamu yang fitnah Pak. barusan. Kamu fitnah. Jadi Kristen. Kiki, memang saya ngerti antara ajaran Kristen dengan Syiah memang itu saya paham. Kalian memang klop. Pemecah belah Ya. dalam Islam. Kalian memang Pemecah klop. belah Antara antara Syiah Kristen dan dengan Islam. Kristen itu memang klop. Saya ngerti, Bung. Jadi nggak usah kau dialog dengan saya. Sekarang coba kamu dialog dengan teman-teman Kristen. Saya ingin tahu sejauh mana orang Syiah ini bisa Usah, kami dialog dengan pun orang. nggak akan ditonton kamu, bro. Pak Kiki sudah sering kita dialog. Udah sering kita diskusi di sini baik-baik. Sudah sering kita dialog. Biarpun tetap berbeda, kita bisa diskusi baik-baik tanpa caci maki. Tanpa Nah, coba saya ingin tahu. Kita tahu Yang perbedaan caci maki kita itu masing-masing. siapa? Bang Zuma, Caci kalau mau maki debat siapa? lawan Sofiatul, Bang, jangan lawan kami, Bang. Berani Oh dia nggak berani lawan saya, dia nggak berani, nggak mau dia. Lari dia kalau saya ada. Atau Zuma kalau mau debat memang sama gua kan gua udah tawarkan dari kemarin-kemarin. Jangan Debat terus dengan nanti siapa? bawa-bawanya bilang Syiah bukan kafir, apa Syiah bukan Islam, Syiah kafir. Lah, Gua tawarkan, Zuma, kalau mau siapa berdebat, bilang ayo, kayak gitu? Saya kapan? katakan kamu itu Syiah, kamu bukan Islam, kamu Syiah. Kan gitu yang saya katakan tadi. Anda dapat kesimpulan itu dari mana? Belajarnya di mana? Dari Barusan saya siapa? katakan kepada saudara, Bro Kiki suaranya kecil. Syiah Jadi dengan gini, Kristen kalau memang gua kan dibilang bukan rangkulan Islam, memang kan. Anda juga bukan Islam. Karena kalau pada gitu. dasarnya konsepnya itu ada mirip-miripnya kan gitu. Ya, kalau Saya orang belum yang pernah belajar, lihat Anda ada Syiah miripnya. berdialog dengan Kalau Kristen, Anda saya nggak pernah total lihat. sama sekali, yang Anda bawa berarti bukan agama. Kalau Anda total beda sama sekali dengan ajaran ketuhanan, berarti yang Anda bawa bukan agama. Ya, yang saya tahu tidak pernah saya temukan ada Nggak Syiah di pernah Indonesia bikin ini runutan berdialog apa dengan itu Kristen. epistemologi Islam, Gitu loh. nggak pernah tahu apa itu ilmu kalam, nggak pernah ngerti apa itu ilmu falsafah. Saya Ilmu belum irfan, pernah melihat nggak punya ada akhlak. Syiah yang berdialog dengan Kristen di negara ini, tidak pernah. Kenapa? Karena memang mereka rangkulan. Kan itu. Gue diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Indra Moshe. Terus Bang Juma lanjutin. Tangan Ini besi. ya, gue lanjutin ya. Siapa menurut Yesus? Tunggu dulu. Kiki dulu, saya Aduh. ingin tahu. Waduh. Saya mau lihat Syiah ini Enak gua membantah nanti, saudaranya Bang. sendiri. Gimana ceritanya dia? Bang Juma. Iya. Ya, Tanyain ke Syiah ini dengan Ini turunkan pertanyaan Indra begini, Mose dong Pak Kaisar, bikin Itu real kan aja Pak. mulai panik. Saya barusan saya 2 hari yang lalu udah dapat 2 hari ini barusan membaca Indra Mose panik nih. 27 Kemarin gua 27 tunjukin pertanyaan hadis, yang akan salah. membongkar Syiah. Sudah Mas Mose, pelajari Bang Juma. Kemarin ngomong udah banyak salah-salahnya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah Bang Juma begini. Tanyakan kepada dia, apa sih kriteria hadis sahih? Salahnya. Tanyakan Bang Juma. Apa sih kriteria hadis sahih? Amang, naikin BAB dong. BAB naikin. Gue turun ya. Gue mau ada mandi Gua sebentar. aja, gua turun Oke, gua udah. di sini ada Rion. Oke, ya.
BAP, Sini, BAP. Syiah. Ini saya sama Bang Juma. Sini Syiah. Sini. Kalau Syiah itu dengan Kristen kan memang dia suka membela yang Kristen karena pada dasarnya mereka ada Selamat mirip-miripnya siang, gitu. Bang Kaisar. Selamat siang, Buah Sulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, Bang Juma. Waalaikum. Waalaikum. Iman dia saudaramu dalam kemanusiaan. Apa masalahnya? Oke, Tidak ada berarti masalah. nggak jadi lawan Kristen ya. Berarti Syiah lawan Ahlus Sunnah ini. Syiah lawan Islam. Saya dengan Bang Juma, oke? Jangan bilang, cuma jangan bilang kami ngadu domba ya. Kamu wakil Ahlussunnah. Enggak. Gue keluar. Bener, Jadi wakil jangan bilang ya. Islam Siap, gua versus keluar ya. Syiah ya. Dulu. Bener, Sore wakil ini Ahlus kita Sunnah. Islam versus Syiah. Islam versus Coba Syiah. ditanya. Bener dulu, wakil Ahlussunnah. Ya, Bener. Ahlus Sunnah gua sama Bang Cuma Juma. juga Ya, mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Bener? mewakili betul. Bener? Cinta sama Al-Sunnah yang Rasulullah. mana? Mazhab akidahnya apa? Cinta sama Mazhab Rasulullah. fikihnya apa? Biar jelas dulu warnanya. Enggak, ini gue tanya Ya, cinta warnanya enggak sama jelas. Rasulullah? Cinta dong. Kan Allah enggak? Ya, Ini bukan agama biasa ini ya, apa dia? Syiah juga. Syiah. Syiah, Itu nah Syiah. Syiah. Ya, ya. Tulisannya udah jelas tuh Syiah. oke, ngaku Oh, bagus tuh. Syiah. Oke. Di mana Bagus. kuburannya Ya. Bunda Fatimah binti Rasulullah? Oh, La jadi adri. kuburan? La adri, Tanya saya di tidak mana? tahu. Katanya cinta sama Rasul. Kok nggak tahu kuburan La anaknya? adri. La adri, saya tidak tahu. Nggak tahu. Kayak gitu nggak mau Ya, cinta Nggak sama belajar Rasul. nggak bakal tahu. La adri. Cuma satu pertanyaan aja nggak bisa dijawab. Ya, itu Bagi sudah kamu- dijawab itu. Bagi kami, Mana? letak kuburan itu bukan urgensi. Yang urgensinya adalah meneladani Fatimah itu seperti apa. kuburannya Itu yang Bunda penting. Fatimah itu disembunyikan? Ya karena kalian mengkultuskan kuburan. Berbuat Loh, kesyirikan di kuburan. Dari siapa? Kata siapa mengkutuskan kuburan? Terus kenapa kalian keberatan? Apanya yang keberatan? Kenapa keberatan ketika kuburannya disembunyikan? Lah bukan keberatan, ini Ini ditanya. memang kelompok Katanya anti keluarga cinta sama Nabi nih, Rasul. Nah, kalau nggak keberatan, Anti kenapa keluarga nanya? Nabi ini, pembenci keluarga Nabi ini. Kalau nggak keberatan, kenapa nanya? Ini ngakunya cinta Rasulullah tapi nujah Rasulullah dari belakang yang kayak gini nih Kawarij. Bagaimana sih cara Anti cinta Ahlul kepada Bait, Rasulullah? Anti keluarga Nabi. Anti keluarga Gimana Nabi, sih padahal cara? jelas itu. Gimana sih cara Ayahnya cinta Nabi kepada nanti Rasulullah? dibilang Gimana? masuk neraka. Tidak Coba. akan tersesat Nggak selamanya. jelas Islamnya. Al-Quran dan Itrah Ya. Ahlul Bait. Enggak. Tarok tufikum amroin lantadiluhum abada. Al-Quran wa sunnah. Bukan dan Ahlul Al-Quran Bait. dan Sunnah. Ada. Itu Tirmizi nulisnya Al-Quran dan Itrah Ahlul Baitku. Enggak ada riwayat Tirmidzi. Itu riwayat Kulaini ya. Nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca hadis. Itu riwayat Hadis yang Kulaini. sahih itu Jadi hadis itrati, Tirmidzi bukan ini sunati. dipalsukan oleh Kulaini. Macam saya nggak pernah baca Nggak Al-Kafi. pernah baca hadis. Ya ayat Mustaitor Khumaini Indra Moshe tahu Kulaini. nggak di Ya, kenapa? Bukhari dan Muslim itu 60% itu Indonews. periwayatnya si Ya, Arafido. dibaca Paham nih. nggak? Kau baca dari situs Sebuah perkara apa? yang sangat berharga. Kau baca dari situs apa? Coba saya lihat di atas Dari situs siapa? apa? Indra Lah, Moshe ini kemarin tuh Sindonews.com. bicara hadis juga Nanti salah-salah tenang sama aja, gua. Santai. Santai aja tuh. Belajar dulu. Jadi makanya dimaklumi jangan aja deh jangan Indra jangan Mose salah karena lagi kayak kuburan gitu. kuburan Hah? imam-imam mereka itu Kitab tempat-tempat Pulau dan suci Itraku. menurut mereka. Jadi Ya, Ya, kan? maklumi memang saja. betul. Bukan masalah tempat Mereka suci. berkiblat. Katanya cinta Rasulullah, tapi kok nggak tahu apa yang Rasulullah pesankan? Gimana sih cara cinta kepada Rasulullah? Gimana cara cinta sih? Ya buktinya Mensucikan kamu kuburan-kuburan sama kayaknya. Rasul. Enggak. Gimana? Ada orang Coba. Ya mensucikan kalau Kalau- kuburan. kalau- nanti kalau- kuburan kalau ini orang-orang juga bilang, kuburan nanti dibom ya kan, Tuh. kayak ISIS kan kalian ini. Iya. Ih, siapa Nggak- yang nggak- ngebom? nggak Kita terbalik bukan, tuh. bukan kelompok ituan. Kita nya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak Nggak seperti kebalik itu. itu. Lo ISIS Ahlussunnah wal Jamaah bukan Syiah. Sama sekali bukan Syiah. ISIS itu tuh nggak ada kaitannya dengan ISIS, bro. Nggak ada kaitannya sama ISIS sekali. itu adalah kelompok Ahlussunnah yang anti dengan kubur, makanya dibom sama mereka. ISIS itu bukan kelompok Ahlus Sunnah tapi Khawarij. Republika, ulama Nah, Syiah dan Sunni. begitulah berdiri kalau- di Mekah. kalau tuh, takia makanya begitu. masa-masa Kalau akidah. takia agama Ulama takia Syiah dan ngerti, Sunni, Irak, bebas Saudi, ngomong Mekah. tanpa Artinya cuma data, kia, kan. takia dia tanya Demi mazhab Sekarang akidah gini ya, nggak ngerti. sekarang gini ya Ini Bang Juma, Bang Juma aneh Bang Juma. Bang Juma Memang. aneh. Ini dalil Kita, Iya. kita, Sekarang gini gimana? kita Dari disuruh kemarin oleh salah Nabi terus Muhammad Indra Mose. SAW Nah. untuk Coba, menyelisih kok nggak orang-orang bisa? yang Jadi Jadi 12 data imam kalau nggak ngomong. ternyata malah berteman. ada. Orang Syiah pakai data kalau ngomong, cari aja tuh sejarahnya tuh.
Ini udah banyak salahnya. BAB. Ulama Syiah Indra dan Mose Sunni kemarin udah di banyak Irak salahnya bertemu sama di gua. Data hadisnya dulu itu loh. Data hadisnya itu yang Ulama menggelikan. Anda siapa? sunninya yang mana Palsu-palsuin hadis. dulu? Jangan cuma klaim doang. Ulama sunninya yang mana dulu? Ya kalian Ya bukan Anda ulama. sunninya Mana apa? orang Sunninya tahu lah, Anda yang tahu ulama itu Salafi, yang ulama lah. Wahabi. Ya. Jadi pemahaman saya itu memang sama, mirip-mirip dengan Kristen gitu. Ya, Ali bin betul. Abi Thalib dan para imam yang telah Syiah itu wafat tunduk hidup sama kembali Al-Quran, katanya. tunduk sama marjaknya. Jadi dia nggak ngikutin, dia nggak mungkin Ali bin Abi Thalib mencaci, hidup kembali sebelum hari Tuhan-Tuhan kiamat. kalian, Tuhan-Tuhan selain orang Untuk Islam, apa dia hidup? mencaci. Untuk balas Kenapa? dendam. Karena orang Syiah itu yakin 100% sama Al-Quran. Aduh. Dia tidak Ali bin Abi Thalib nanti hidup katanya. pada ayat Tapi yang Hidup lain. kembali Ali bin Abi membantai Thalib. sahabat Nabi. Ali bin Nabi. Cara orang Ali bin Syiah Abi yang Thalib itu bikin sahabat saudara-saudara utama yang Nabi. lain ya. Dia ada Kami seorang tidak ahlul menamai Ingin bait. menyamai saudara ini, Quran. ingin menyamai Nabi Saudara Isa. Ahlul bait Kalian itu sama saja harus menang tahu Gimana saya siapa tanya yang dia sebenarnya Kalian adu domba belajarnya di dalam gimana sih? Islam. Sekarang saya tanya Kok gini. Islam Hukum menolak Islam itu? itu siapa yang adu Bukan domba? Ahlul Sunni bait Anda itu ini. apa sih? Saya tanya Anda dulu bukan ahlul bait itu Sunni. apa? Anda Ahlul bukan bait itu Sunni, apa? karena ulama Anda bukan Sunni dan Syiah Sunni. itu bergandengan Sunni tangan. Saya Ahlul tanya bait. kamu ahlul Ini bait Anda itu bukan apa sih? Sunni Ahlul bait nih, ngaku-ngaku Sunni. Ngaku-ngaku Sunni doang bisanya. bukan ngaku-ngaku Sunni, kita ini orang Ngaku Islam. doang, nggak ada tanda Sunni. Kami Muslim, kami Islam, kami bukan Syiah. Paham? Akidahnya apa? Kami tidak pernah mengimani Ali bin Abi Anda Thalib bukan Sunni itu. juga. Anda bukan Oke. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Islam itu Ya, apa? kami tidak Islam pernah apa? mengimani Ali bin Abi Thalib dan para imam-imam Syiah akan bangkit kembali. Apa mazhab Anda? Mazhab aja nggak tahu. Mazhab Anda apa? Mazhab Jadi aja tahu. teman-teman Gimana Kristen mau harus ngomongin pahami orang Syiah Islam? ini mengimani Ngaku Islam nggak bisa Ali bin jelasin Abi lagi. Thalib itu Kalian akan harus bangkit tahu kembali dari bahwa kematian. Islam Ini nggak jelas yang Islamnya gampang apa. Itu menyaingi mengkafirkan Yesus Ahlus loh. Sunnah. Mereka nggak bisa Ahlus jelasin Sunnah itu mazhabnya tidak apa, mengkafirkan, nggak bisa jelasin tidak mazhab menghina, akidahnya apa apa. namanya, Tuhan-Tuhan Ini Islam sembahan awam kalian. ini, Kenapa? Islam baru Pokoknya belajar kami ini. di luar Syiah. Intinya itu kami di luar Syiah. Mau kami mazhab apa saja yang penting bukan Syiah. Najis talalat talihi. Oh, Oke. Islam Dilarang Ahlul untuk bait. menghina sesembahan Anti agama imam. orang lain. Di Ada. dalam Al-Quran itu Nggak ada ada ayatnya. Islam anti Kalau imam mereka Ali. masih menghina Tuhan kalian, artinya mereka tidak yakin sama Al-Quran dan dia keluar dari Islam. Siapa yang keluar dari Apalagi Islam? sampai ngomong-ngomongin Nggak ada Tuhan Islam anti kalian dengan itu Ahlul dihina-hina karena orang Islam itu Siapa? tunduknya sama Al-Quran. Siapa yang keluar dari Islam? Ay, Udah nggak Indra Mas yakin lu dengan salah-salah satu dari ayat. kemarin. Gua kasih Kalau tahu nggak hadis yakin aja dengan lu satu ayat, ternyata bagaimana? baru tahu. Jangan dua orang salah. Gue Belajar tanya dulu. Kalau nggak jawab yakin dengan dulu. satu ayat bagaimana? Kalau nggak yakin dengan satu Lu ayat di banyak Al-Quran salah-salahnya bagaimana? ke banyak saksinya. Ayat kok. yang Saya mana? sih Ayat yang lihatnya mana? Gua nggak yakin. ya pengikut-pengikut Syiah ini banyak itu gara-gara Kalau apa? nggak yakin Gara-gara dengan satu ini ayat kamut di Al-Quran itu hukumnya Gara-gara bagaimana? itu sih. Kalau Gara-gara nggak yakin menuruti dengan hawa satu nafsu. Gimana ayat di Dindra? Al-Quran itu hukumnya bagaimana? Dinda Indra Mose Masa orang benar Islam kan? nggak bisa jawab? Masa Betul, orang Islam betul. nggak bisa Iya jawab? kan? Tiba-tiba. Masa orang Islam nggak bisa jawab? Jadi mereka Masa orang itu Islam gemar nggak Syiah bisa adanya di kamu. Masa orang Islam nggak bisa jawab? Orang Islam takut dia jawab depan orang Kristen. Perjelas dulu, jangan ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Tidak ada Ahlussunnah. Yang maknanya penting seperti kami Anda. bukan Tidak Syiah. ada Ahlul Bait. Ada Ahlussunnah Agama wal Jamaah. Taqiya. Ali bin Abi Thalib. menghina Tuhan-Tuhan Jelas dulu kalian. mazhab pandangan Anda. Kalau dia Yang tidak penting benar, kami bukan kalian agama tidak Taqiya, benar. agama Syiah. Yang penting kami bukan Syiah dan Syiah bukan Lu Akan udah banyak bangkit yang saya. bangkit dari kematian. Kurangin bicara. Itulah. Lu ngomong Itulah salah Syiah. terus. Jadi Hadis kamu kalau yang ada, ingin paham meluruskan saya, salah kamu karena Iya, saya gua bukan salah. Syiah, Berarti saya aku belajar Islam. lagi. Jadi jangan sok-sok pahlawan karena saya tahu agamamu mengajarkan sama dengan agama Kristen. Ada manusia, Perjelas jangan dulu. samakan dengan Islam, Sunni yang gitu loh. mana Anda? Tidak Saudara ada Sunni Kiki, anti nggak perlu Ahlul kamu Bait. tahu mau Tidak Sunni yang ada mana. Yang Sunni penting anti kami Imam bukan Ali. Syiah, Tidak bukan ada agama Sunni anti keluarga Taqiya, Nabi. bukan agama yang suka Anti kentut kubur, imam, anti paham? keluarga NU Nabi, online ngaku kalau Islam. kalian bisa baca. Apa Islamnya ini? online. Gak Nah, jelas. Islam yang suka kentut imam itu bukan Islam namanya, itu Syiah. agama orang lain. Jadi kalau ada yang mencaci agama orang lain, dia sudah tidak Nah, yakin mulai sama kentut Al-Quran. imam, kentut imam. Nah, siapa yang kemudian siapa yang mencaci mencaci? agama orang lain? Saya hanya mengatakan Muhammad agamamu itu itu sama dengan nggak Kristen, jelas. mengimani adanya tokoh yang terdiri dari manusia, mati bangkit kembali. Guru ingin Itu di agamamu mengimani kan? orang lain. Nah, sahabat Guru Rasulullah ingin kamu katakan menghina bangkit keyakinan orang lain. sebelum Akhirnya Nabi sebelum Muhammad kiamat. dihina karena Anda Kan semua. lucu. Justru Anda yang ingin Nabi Muhammad dihina sama orang.
jadi fitnah dalam Islam. Anda tidak mewakili Islam sama sekali. Ini Kalau buktinya ya. karena Nabi Apa Muhammad urusannya? ada berdebat, Anda Yang tidak penting saya tidak mewakili Syiah. Apa urusannya? Yang harus kamu pahami, saudara Kiki, Islam ya Islam, Syiah ya Syiah. Kamu nggak usah jadi pahlawan di sini. Islam nggak membutuhkan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Orang berilmu itu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama Syiahmu, kami dengan Islam kami. Nabi dia pembawa wahyu. Tahu. Nggak jelas, nggak ada Islam. Nangis itu saja anti terus sama kalian. lain. So tahu dia. Inilah kelompok Islam Ali bin yang Abi anti Thalib Islam itu akan tidak bangkit nilai dari yang kematian Islam yang ingin menjadi mempertahankan pahlawan. Kalau dia Wis. menghina Tuhan Kalau sama Yesus orang itu lain, artinya dikatakan dia cuma cari mematahkan koin. salib, Cuma cari membunuh koin. babi. Cuma demi pamor, cuma koin. Kalau Cari kalau koin. Semua orang juga Ali bin bisa. Abi Thalib itu Kalau cuma bisa akan besaran membunuh suara, siapa? semua orang Abu juga Bakar, bisa. Banyak Umar, lagi. Utsman bin Banyak Affan, lagi. kemudian Biar Siti nggak Aisyah. bodoh. Kan Lalu mirip teman-teman dengan ajaran kelihatan Kristen kalian bodoh. ini. Anda nggak jelas Anda apa, nggak jelas, nggak menjelaskan mazhab akidah apa. Oh, kok ada Allahu Islam anti Ali Akbar. bin Abi Thalib. Ingin sesoan Anti-sahabat pingin di apa? ini, pingin dikenal sebagai Islam. Anti-sahabat. Sorry lah ya, Syiah ya Syiah, beda agama kita. Ya bukan Oke. Islam. Udah clear. Sahabat. Kamu nggak pernah Iya. baca itu fatwa MUI bahwa Syiah itu bukan Islam? Nggak pernah baca Hah? kau? Fatwa MUI. Fatwa Ya. MUI. Mana buktinya? Mana buktinya? Apa Jangan jahat banyak itu bicara kalau nggak ada bukti. bapaknya di Kelihatan MUI, bodohnya. nggak ada bukti, nggak usah ngarang Indra Mose. Indra Mose lu kebanyakan ngarangnya dari kemarin. Indra Mose udah banyak salahnya. Nih, Lo ngarang di mana? Kalau udah banyak Paham salahnya, Syiah, lebih banyak diam. menurut MUI ini ada di bisa di-download ya. Paham Syiah menurut Ya. MUI di sini tidak ada sesat tapi hanya waspadaan. Indra Mose ini tukang hoax. Hanya waspadaan, tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Ya ampun. Jadi malu saya. Lebih MUI, soal lebih dari MUI. Jadi ayat itu tahu kalau dia menghina Tuhan kalian lagi Loh, ngomongin udah adalah ini kelamin segala macam. mewakili wajah Islam tidak. Jadi malu saya. Nggak usah ngaku tadi. Islam semua. Kiki ini hadir untuk bela Kristen Itu aja tidak sih, ada itu yang sebenarnya. Islam itu tidak ada yang anti Sebenarnya si sahabat Syiah Nabi. ini tampil di sini Bisa Islam hanya anti untuk Nabi. cari Nabi Talib simpati ini dari keluarga Kristen Nabi, dia adalah supaya banyak sahabat pendukungnya Nabi. di negara ini. Begitu kan Kiki? Ya kan? Anda aja nggak belajar keislaman, nggak Cari ngerti simpati ilmu nih, keislaman, nggak ngerti apa Nggak ada itu. yang Cari Bangsa simpati Allah. untuk Apalagi membasmi umat mengasih tahu, Islam. Islam tidak mungkin menghina sesembahan agama lain. Karena orang Islam yakin sama Al-Quran. Yang menghina siapa? Siapa yang menghina? Yang mana yang dihinakan? Yang mana? Kalian mau tampil jadi Tahu pembela nggak? Kristen, Yang cari pernah simpatik digunakan. nih ye. Indra Mose Enggak kemarin perlu. bilang Ada bahwa Islam tidak yang ada gimana? hadis. Cari Hadis simpati 12 nih, ya. khalifah tidak Kami ada. cuma mengatakan Ternyata kebenaran. ada dari Al-Sunnah. Ternyata Indra Mose ini anti dengan hadis Al-Sunnah. Ternyata Indra Mose ini anti terhadap pengetahuan. Jangan Hai. framing. Hadis yang mana? yang Ali saya bin anti? Abi Banyak Thalib betul Indra Mose belajar yang sudah dulu wafat banyak. itu akan bangkit kembali Anda udah untuk banyak membunuh salahnya. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib Utsman, adalah khalifah. Umar, dan Dia Aisyah. hinakan, lihat, guys. Sama Dia seperti menghina sama hadis seperti Al-Quran. Nabi Isa ya, sama seperti Alinya nggak Yesus. jelas. Nggak pakai data. Kalau dia pakai data. Kok Pakai bisa ayat data, dalam ada arti semua. dengan Imam Ali? Apa-apa Aku hadis Al-Sunnah palsu. nggak ada data, cuma katanya. Gak usah ngaku-ngaku Data Islam apa, hadis lah. palsu? Udah. Modal katanya doang. Kalau cuma Teman-teman modal Kristen katanya minta maaf, ini Hadis Zuma palsu. tidak mewakili keislaman Hadis sama palsu sekali. lo. Ini debat besok-besok. Hadis palsu, Zuma karya ini Lah, kok kamu yang sibuk, belajar, Kiki? minta maaf. Saya tidak mewakili Tidak mewakili Syiah. Islam. Kamu Jadi nggak usah ada takut. masalah. Kiki, Mana kamu nggak usah takut. Ki. Saya tidak mewakili Syiah. Anda tidak mewakili Islam karena Anda Nabi Muhammad. Kamu nggak usah nyindir-nyindir kami. Saya kan tidak bawa-bawa Syiah. Syiah dan Islam itu kan beda, Bung. Anda Silakan perjuangkan agama Anda. Islam dan Al-Sunnah beda. Tidak punya Islam basis dan Al-Sunnah keilmuan, beda. tidak punya asas kompetensi. Ya Ahlus Sunnah itulah Islam. Tidak Goblok ada sekali asas sekarang. kompetensi Anda Kau bicara tahu. agama. So tahu. Ahlus Sunnah itulah Al-Sunnah Islam. itu Manusia mana itu Anda? enggak Apa dikenal maksud Islam oleh itu Islam. Jelaskan. makanya belajar. Buktinya. Islam itu belajar, nggak cuma katanya. Apa akidahnya Al-Sunnahnya?
Nabi Muhammad mengatakan apa sih? Alaikum Apa bisunnati maksud atau Anda? alaikum Pertegas bisyiati? dulu, jangan ngaku-ngaku. Ngomong aja nggak jelas. Ayo. Alaikum. Apa Tahu sunnah nanti Anda? enggak. Apa sunnah Anda? Alaikum Jangan-jangan bisunnati Anda atau alaikum sunnah bisyiati? sewarna dengan Enggak. ISIS. ISIS juga Nabi sunnah. Nabi Muhammad bilang alaikum bisunnati Data atau ya, alaikum lagi ya. bisyiati. Kalau orang Syiah itu ngomong pakai Gak usah data. ngaku-ngaku. Data apa itu? Data apa? Hadis apa yang kau bawa? Aman. Anda itu bicara hadis. Hadis apa? Hadis pelangi. Udah banyak salah-salahnya. Hadis pelangi ya? Indra Mose. Pelangi. Tahu diri sedikit. Salah satu dari Jadi yang perlu saudara pahami bahwa keyakinan bahwa imam itu sesudah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ahlu Ya, sunnah itu iya kan? Tidak mungkin ada Islam. Itu kan? seperti Zuma ini. Sehingga tidak mungkin ada para Islam. khalifah itu dituduh oleh Syiah Anda sebagai tidak jelas Islam Anda apa. Anda oknum yang tidak merampok jelas mazhab kepemimpinan dari Anda. tangan Ali bin Abi Anda Thalib. Kan itu menimbulkan yang Anda fitnah pahami dari sebagai Islam. sebagai Ada agama mazhab Syiah kan yang gitu. diakui dunia, Iya kan? Ja'fari dan Zaidi. Lalu Anda kemudian sahabat Nabi. kalian Syiah ini meyakini Ali bin Abi Thalib itu yang telah wafat akan bangkit kembali untuk membunuh Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Siti Aisyah. Kan lucu, gitu loh. Ali bin Abi Thalib diajarkan akan bangkit dari kematian untuk membunuh para sahabat. Hei, Tidak mewakili Islam. agama apa itu? Apa Anda? Cukuplah kemudian teman-teman Kristen yang mengatakan ada Nabi bangkit. Kalian jangan ikut-ikutan. Kok Ali bin Abi Thalib bangkit untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi? Gak usah ngaku. Ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Orang Syiah. Anda meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan para imam itu mengetahui hal-hal yang gaib. Ali bin Abi Thalib. Itu ajaran dari Ali bin mana Abi kalian Thalib dapatkan? ini sahabat Membunyi Nabi. doang. Ali bin Hah? Thalib ini ahlul bait Nabi. Enggak ngerti Islam, enggak usah Dari bicara. mana Anda dapatkan itu? Bicara Islam Ya. kalau enggak ada ilmunya. Jadi di dalam iman Islam di dalam rukun Syiah yang pertama itu ada 5 rukun Syiah itu. Oke? Dia bacain Alkitab. Nah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, qadar dan qadar. Itu kalian dapatkan ilmu yang seperti itu. Yang 5 itu seperti apa? Pertama pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga nubuah, yang keempat imamah, yang kelima hari kebangkitan dan pembalasan. Ini iman kalian, iman Syiah itu seperti itu. Sudah jauh daripada ajaran Islam. Ya. Jadi rukun Syiah yang pertama adalah yang pertama apa? Tauhid. Nabi Muhammad Oke, rukun imannya tauhid. Yang kedua apa? Keadilan. Yang ketiga apa? Kenabian. Ya, iman yang keempat adalah apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Kepemimpinan imam. Terus rukun iman yang kelima apa di Syiah itu? Hari kebangkitan. Itu imannya orang Syiah. Nah, rukun Syiah itu ya, rukun Syiah itu satu sholat, zakat, puasa, haji. Terus yang kelima apa? Perwalian. Cari di dalam Al-Quran itu kata Ahlussunnah tidak ada sama sekali. Rukun Syiah yang kelima itu Tidak apa? ada Perwalian, dalam Bung. Bisa menjelaskan Artinya usuluddin Ahlussunnah itu enggak? buatan manusia. Allahu Berarti Akbar. tidak usul furuddin. Jadi Syiah itu meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini telah dirubah. Itu Syiah. Telah ditambahi, telah dikurangi. Itu pemahaman Syiah. Jadi Syiah dengan Islam itu berbeda, gitu ya. Yang kedua, Syiah itu meyakini bahwa para sahabat meninggal sepeninggal sahabat, Tidak seperti Ya. ulama-ulama Ahlussunnah kata. sepeninggal Rasulullah. Ini pengajaran Syiah ya, teman-teman Islam, coba dengarkan. Teman Islam, Syiah itu konsep imannya, mereka meyakini bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Rasulullah itu semuanya murtad. Anda cuma mengertinya Oke? caci maki. Kecuali ada beberapa orang saja seperti Al-Miqdad, kemudian Abu Zar, kemudian Salman. Itu aja. Jadi konsep di dalam Syiah itu mengatakan setelah Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal, para sahabatnya murtad. Ini Syiah. Itu Syiah. Ya. Lalu kemudian di dalam agama Syiah juga itu menggunakan senjata takiyah. Apa takiyah itu? Berpalsu ria. Dengan cara apa? Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Untuk mengapa? Untuk mengelabui. Itulah Syiah. Gitu ya. Jadi umat Islam harus tahu Syiah itu. Syiah itu begitu. Jadi Syiah itu percaya kepada ar-raj'ah. Apa itu ar-raj'ah? Kembalinya roh-roh ke jasad
di dunia, masing-masing di dunia sebelum kiamat. Ini pengajaran Syiah seperti itu. Anda ngerti Ya, nggak? jadi umat Islam itu harus tahu Syiah ini bukan Islam. Coba yang ngerti. Syiah ini bukan Islam. Bukan Islam. Ngerti Syiah itu itu bukan apa dalam aja. Islam. Syiah itu bukan Ahlus Islam. Sunnah Nah, Ahlus Sunnah kemudian itu bukan dalam Islam. Syiah itu teman-teman, supaya teman-teman Kristen tahu untuk membedakan nikah mut'ah. Islam itu tidak mengenal itu. Tapi kalau Syiah nikah mut'ah itu ada. Nikah kontrak di Syiah itu ada. Itu konsep syariah. Itu konsepnya Syiah. Jadi teman-teman harus memahami bahwasanya Syiah itu membolehkan nikah mut'ah. Itulah Syiah. Jadi kalau Anda ingin kawin kontrak, kalau Anda ingin kawin kontrak, silakan pindah ke Syiah. Di Syiah itu jagonya. Kalau kawin kontrak itu di Syiah. Itu salah. Itu hebatnya dia. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah dia. Jadi saya katakan ya, teman-teman Islam, Syiah itu ketika mereka nikah mut'ah itu dibatasi oleh waktu. Itu dibatasi oleh waktu. Sementara kalau Sunni, kalau kita Islam itu nikah tidak dibatasi oleh waktu. Dia nggak punya masa. Kemudian Syiah itu teman-teman Islam, nikah mut'ah itu berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan oleh akad atau fasak. Itu yang perlu teman-teman Islam tahu. Jadi nikah mut'ah itu tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri. Jadi kalau Anda menjadi seorang Syiah, kemudian Anda meninggal, itu tidak ada pewarisan sesuai dengan konsep nikah di dalam agama Syiah. Ya, jadi agama Syiah ini memang itu sebenarnya jauh beda dari pemahaman Islam. Karena kenapa? Mereka sudah memproklamirkan dirinya sebagai agama Taqiyah. Semuanya Taqiyah. Itu Syiah. Ngawur ngomongnya. Enggak, itu fakta, supaya umat Islam itu tahu. Kan Anda yang memancing tadi kan? Ngaji gitu ngomongnya. Ya, kan Anda yang memancing kan? Saya lagi berdebat dengan saudara kalian Kristen, kamu muncul untuk mendebatkan Sunni, kan begitu? Anda tidak jelas. Oke? Nah, jadi Anda harus tahu itu gitu loh. Gak bodoh, bukan cuma nyari. Kami nggak peduli dengan data kamu. Kami nggak peduli dengan data kamu. Kamu itu datamu apa? Hadis-hadis apa yang kau gunakan, wahai agama Syiah? Orang Islam jangan hina. Data-data apa yang kau gunakan, wahai Syiah? Data-data fatwanya. Data-data apa itu, wahai Syiah? Simbol-simbol yang diagungkan saudara-saudara agama kita. Ahlussunnah berupa tuduhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya, bahkan tindakan yang lebih. Nah, lalu kenapa kemudian Anda mengatakan bahwasanya semua sahabat Rasulullah itu murtad setelah Rasulullah meninggal? Ayo. Mereka berkata tidak memakai data. Mereka bukan Islam. Ayo. Nggak jelas ini maksudnya apa. Aduh, Kiki. Kamu datang pada saat saya berdebat dengan orang Kristen. Kamu pasang badan. Kenapa kamu pasang badan? Karena sejatinya agamamu itu mirip dengan Kristen. Paham? Lanjut Indra Mose, silakan. Kalau Tuhan kalian dihinakan, jangan ngaku Islam. Anda nggak bisa menjelaskan Anda. Karena dia tidak. Loh, kenapa kamu sibuk? Kenapa kami mengaku Islam itu agama kami? Lah kamu apa? Malu-maluin orang kayak lo ngaku Islam. Lah ngapain itu agama saya? Kami mengaku Islam, kamu sendiri malu ngaku Syiah. Kan lucu. Gua dari awal pertama main TikTok malu ngaku Syiah, ditanya agamamu apa? Ngapain kau tanya agama? Ngapain kau tanya agama katanya? Malu ngaku Syiah. Kenapa malu ngaku Syiah? Karena malu Syiah itu agama Taqiyah. Taqiyah. Itulah Syiah. Lo mute, lo diam. Taqiyah dan mut'ah. Lo nggak yakin sama Al-Quran, ngaku Islam. Agama mut'ah, nikah kontra, gak yakin sama Al-Quran, Islam. Agama zina, agama mut'ah, nikah kontra, agama zina. Tidak gini aja Bang Cuma. Ngapain kau bahas Islam? Memang agamamu Islam, bahaslah agamamu Syiah itu. Gini aja Bang Cuma. Kalau memang Syiah itu diperbolehkan sini, adikmu 2, buat Bang Cuma 1, buat saya 1, saya mut'ah 2 hari. Mau kah tidak? Ini kasih adik perempuanmu 2 sini. Kasih Bang Cuma. Dasar hewan. Sosokan. Yakin sama ayat Al-Quran aja 2 hari kita mut'ah Bang Cuma. Yakin Al-Quran aja enggak. So tahu mut'ah. Yakin Al-Quran aja enggak. Malu-maluin. Yakin Al-Quran enggak, tapi so ngaku Islam. Kayak gini malu-maluin. Orang kayak gini nih malu-maluin kawan-kawan Kristen. Ini bukan Islam. Orang Islam itu nggak mungkin nggak yakin sama Al-Quran. Ngapain kau bela-bela seakan-akan kau Islam?
Ngapain kau Orang bawa Islam itu nggak mungkin Memang situ menghina Islam. Tuhan Dari agama mana orang kau lain. tahu? Memang kau Lu Islam. udah nggak yakin sama ayat itu. Lu nggak yakin Lah, sama ayat emang itu. kamu Lu nggak Islam? yakin Emang sama kamu ayat itu. Islam? Emang kamu gua, Islam? Mazhab gua Syiah. Islam, mazhab gua Syiah. Masa Lu apa? Lu Islam. Mana mazhab lu apa? Cuma bisa kayak gitu doang. Syiah lu itu maluin. bukan mazhab. Syiah itu mazhab. Syiah itu bego. bukan mazhab. Mazhab. Nah, Mazhab, Syiah makanya belajar itu ngaji. agama Makanya di luar belajar ngaji. Islam. Makanya belajar ngaji. Lucu. Makanya belajar sama Ustaz, jangan cuma baca doktrin. Jangan cuma doktrin, ngaji sama YouTube. Jadi otak lu otak YouTube. Modal lu modal YouTube. Tolong. Sakit hati ya di Indonesia tidak ada pengikut ya. Sakit ya. Enggak perlu pengikut. Gua enggak nyari Sakit pengikut ya. dari awal gua bilang. Bagaimana gua kalian nyari mau pengikut. membantah kami kalau jumlahmu hanya 2 orang? Ya enggak masalah, enggak perlu banyak. Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangka mereka, kata Al-Qur'an. Kamu pakai senjata apa? Kamu pakai senjata apa? Enggak pakai senjata Loh, apa? kalian kan memang berencana untuk menghancurkan Sunni kan? Enggak ada. Kamu ingin Nggak membunuh ada rencana. kami kan? Loh, kalian kok yang mau menghancurkan Sunni dari dalam karena kalian bukan Sunni. Takia. Loh, nggak Syiah itu ingin membunuh orang-orang Sunni Nggak itu ada orang Syiah yang membunuh fakta. orang Sunni. Enggak Tadi udah ada. ditunjukin. Karena Ulama-ulama pengikutmu Syiah baru dan 3 ulama-ulama orang. Sunni tadi bertemu di Mekah. Karena pengikutmu Kami baru bertemu 3 di orang. pertemuan. Makanya kamu Kami itu cari bertemu muka ke pertemuan. orang Kristen Nah, supaya mereka makanya bela kau Zuma nanti ini ketika nyari kau perangi koin, kami. nyari pamor, Ngerti kau dengan Syiah? menghina agama orang lain. Ngapain ini kok? cuma bisa Saya nyari kan koin. tidak bawa atas Dia nama nggak Syiah. makan kalau nggak Saya nyari agama menghina orang lain. ataupun tidak itu bukan hak kau. Kau bukan Islam, kau Ya, Syiah. Lo Apa juga hakmu? bukan Islam. Lo bukan Islam. Lo bukan Islam. Lo bukan Islam. Pingin menunggangi Lo bukan Islam tapi bukan Islam kan lucu Lo kau. bukan Islam. Ya lu yang bukan Islam. Enggak ada Itu Syiah sudah jelas-jelas bukan Islam loh. Lah, lu cari Ayo. dalam Al-Qur'an kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah, coba cari. Coba cari dalam Loh. Al-Qur'an kata-kata Ahlussunnah Oke. wal Jamaah. Cari. Oke? Gua tungguin. Artinya Gua ketika tungguin. Syiah itu Artinya, mengatakan Ahlussunnah dirinya itu tidak ketika mengikuti mengatakan Al-Qur'an dirinya yang lu bahwa ajarin. Rasulullah Muhammad SAW ketika meninggal para sahabatnya itu murtad, itu Anda sudah jelas bukan pengikut Rasulullah, kan gitu. Siapa yang ngomongin murtad tadi udah dijelasin bahwa fatwa imam gua Alah, tidak gimana boleh. sih takia lagi, takia Mana lagi. bisa gua Agama takia. takia. Orang nama gua Kamu itu jelas agama takia. Kamu sakit Si hati Takia ini memang. kayak dia. Kenapa Dia kamu nggak sakit yakin sama hati? Al-Quran. Dia nggak Kenapa yakin kamu sama sakit Al-Quran. hati ke Islam? Karena Kenapa? kamu nggak yakin sama Kenapa? Al-Quran, malu-maluin orang Islam. Kenapa kamu sakit Malu-maluin orang hati Islam. ke Islam? Kelakuan lo Kenapa? malu-maluin orang Islam, nyari koin. Kenapa kamu Jual-jual itu sakit agama hati dengan kepada harga murah. Islam? Kenapa? Malu-maluin. Apa yang menyebabkan kamu sakit menghina hati Tuhan, kepada agama Islam? orang lain itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Apa Karena yang tidak yakin membuat pada kamu sakit Al-Quran. hati kepada agama Islam? Kenapa kamu sakit Tidak hati ada, gua sakit kepada hati. agama Islam? Gua ngebela agama gua. ada legitimasinya. Ya, kalau kamu bela Syiah ya bela Syiah. Ngapain kenapa Enggak. kau bawa Kita Islam? nggak ngebela. Gua nggak ngebela kawan-kawan yang di Kristen. Gua cuma ngasih tahu kawan-kawan Kristen bahwa Oh, kalau kamu orang harus Islam, bela karena dia konsep tidak agamamu mungkin sama. menghina agama orang lain. Dia tidak mungkin menghina Kau agama harus orang bela lain. karena konsep Nah, agamamu kalau dia sama. menghina Tuhan atau Ali bin agama Abi orang Thalib lain, akan bangkit dia nggak yakin sama ayat seperti itu ya. Yesus Kasih tahu bangkit. ya. Kasih tahu itu aja dalilnya. Syiah, Bahwa di Syiah. Al-Quran legitimasinya dia dari tidak Quran. boleh menghina agama orang lain. Gua belum Kenapa pernah menghina agama kalian. lain? Kenapa kau menghina agama Islam kalau begitu? Kenapa kau hina agama Islam? Lo orang kelakuan kamu orang yang malu-maluin Islam. Dasar Kelakuan lo nggak nyari menghina koin. agama Islam Kelakuan katanya. lo nyari Tapi koin, sahabat ngejual Rasulullah ayat-ayat nggak dengan harga yang diakui. murah. Kata Al-Quran nggak Dasar. boleh jual-jual dengan ayat agama Bawa murah. Lo nyari aja koin, agamamu. nyari pamor lo. Bawa Lo nggak aja ada agama agamamu. lo. Kamu harus Lo nggak percaya ada diri agama lo. Lo dong. nggak ada agama. Percaya Lo nggak ada diri agama. dong dengan agamamu. Lo nggak ada Kau harus agama. Lo percaya nggak pakai diri. dalil. Lo nggak pakai data. Cuma Ya, ngebacot doang. kamu dari tadi. percaya diri Gua nunjukin terhadap data beberapa agamamu. biji. Nggak usah Lo kau nggak ada bawa data. Syiah. Lo nggak Habis usah itu bawa kau seakan-akan Islam. Lo mewakili malu-maluin Islam. Islam. Lo Islam malu-maluin. tidak Kelakuan butuh lo kayak Syiah, gitu. paham? Ya, Ngerti kau? Islam itu ada mazhab. Islam Dalamnya nggak ada butuh Syiah. Lah, Paham kau? Lu ngaku Islam nggak punya mazhab, malu-maluin. Nggak belajar. Nggak belajar. Nggak apa-apa. Yang penting saya bukan Sunni, bukan Syiah. Yang penting saya bukan Syiah. Belajar makanya Oke? belajar. Yang penting saya bukan penganut Ya nggak nikah apa-apa. kontrak. Malu-maluin Islam. Malu-maluin Islam nyari koin. Nikah Cuman bisa kayak kontrak gitu. nih. Lo diam, Yang lo diam, memberikan lo diam, saya lo diam, koin lo diam, itu lo diam, adalah lo diam, jemaat lo diam. saya. Dia adalah Islam, bukan Syiah. Ya ampun, koinmu Ya cuma ampun. satu, artinya Syiah di Enggak, gua Indonesia nggak ini butuh baru koin. 2 ekor. Gua nggak butuh koin. Gua nggak cari koin, nggak jual ayat Syiah demi di koin. Indonesia itu cuma 1 orang. Dengerin ya Orang kawan-kawan Syiah Kristen. baru 1 orang. Dengerin kawan-kawan Kalau Kristen. jamaah saya itu udah Pembodohan banyak. kayak dia Kau bisa ini, lihat koinnya tuh, pembodohan. tuh, Lihat tuh, koinnya tuh, pembodohan. tuh. Pembodohan Koinnya itu tuh, kenapa? koinnya tuh umat Pembodohan Islam itu tuh. dia tidak Kamu memakai dalil. Syiah koinnya Dia cuma tidak memakai ayat 1. Al-Quran.
Gimana Mengaku itu? Islam, padahal dia Si bukan. diam kau, penyembah manusia, diam kau, diam. Tuh, lihat, Saya lagi dia bantai menghina. saudaramu, Dia diam kau menghina Maliki. orang lain, lihat Diam. dia ada. bahwa Lihat dia. tanduk setan Maliki, itu Maliki dari kau Sunni. diam, Maliki. Ya kan? Herdi, diam, Iya. kau diam. Saya lagi membantai Itu saudaramu kata Syiah. Muhammad loh, Diam. tanduk setan itu dari Ek, Sunni. penyembah manusia, Cuma nyari diam koin, kau, dia cuma diam, nyari koin. diam. Ngejual ayat dengan harga yang murah. Ya. Itu ada ayatnya di Al-Quran. Iya. Janganlah Sunni jual nggak ada ayat-ayat kami dengan Jadi harga yang si murah. A, kamu Dia gak jual usah ayat bawa-bawa dengan harga yang Al-Quran. murah. Dia bukan Islam. Kau Dia jangan bukan Islam, tidak dia usah bukan bawa-bawa Ahlussunnah. Al-Quran. Dia bukan Al-Quran, Si dia A, bukan Ahlussunnah. ya, kamu Dia bukan kamu Ahlussunnah, ini dia aja. bukan Bahasanya Ahlussunnah. Sunni. Kamu dari perjuangkan Quran. aja Dia lebih hafal agamamu. Alkitab. Ambil aja buat kawan-kawan Kristen nih. Supaya Ambil apa? aja nih orang-orang Supaya ini apa? nih. Buat kawan-kawan Kristen, Supaya malu-maluin. di Indonesia Malu-maluin si A nih, buat itu orang Kristen nih. berkembang gitu loh. Ambil. Kamu harus perjuangkan Ambil. agamamu. Nggak perlu. Oke? Ambil. Kamu Islam harus itu perjuangkan punya agamamu Rasulullah, agamanya. Tenang supaya aja, aman. pengikutmu itu semakin banyak di Indonesia supaya kau bisa membunuh kami. Enggak Gitu ada loh. Enggak ada ceritanya orang Islam Allah ngebunuh orang. takia, Ya. Allah takia. Nuduh kalau Tujuanmu itu itu fitnah. mau membasmi Tukang umat fitnah. Islam di Jumat tukang Indonesia fitnah. ini. Paham Jumat kau? tukang fitnah. Jumat Si tukang A fitnah. itu Jumat tukang begitu. fitnah. Jumat tukang Di fitnah. mana-mana Jumat tukang fitnah. kerjanya cuma Jumat membantai tukang fitnah. Sunni. Jumat tukang fitnah. Itu si Jumat A tukang fitnah. gitu. Jumat tukang fitnah. Jumat tukang fitnah. Jumat tukang fitnah. Sakit Jumat tukang hati ya? fitnah. Ngomong nggak pakai Sakit data. hati Ngomong nggak pakai pengikut data. si A nih, Ngomong nggak kamu pakai itu data. sikit. Jumat tukang fitnah. Jumat tukang fitnah. Kasihan Jumat dia. tukang fitnah. Jumat tukang fitnah. Jual Kasihan ayat demi dia. koin. Jual ayat demi koin. Jual ayat demi koin. Jumat tukang Koinku fitnah. semakin banyak. Jumat tukang fitnah. Jumat tukang fitnah. Alhamdulillah. Artinya Jumat tukang fitnah. agama Jumat tukang fitnah. Islam itu Jumat tukang fitnah. masih Nggak pakai ranking data. 1 di Cuma negara pakai ini. fitnah, nggak pakai data. Syiah baru Cuma dihitung pakai fitnah, beberapa nggak pakai ekor. data. Syiah pakai Al-Quran. Al-Quran. Jangan Jadi kamu- Syiah jangan harus kamu beragama nebeng ke dengan Kristen pengikut yang supaya banyak. apa? Supaya dikasih ruang, Nggak perlu. supaya ada ruang Nggak- untuk nggak mencari perlu. pengikut. Nggak perlu. Jadi Nggak harus perlu. berkongko-kongko dengan Nggak perlu. Kristen untuk menyerang Nggak Islam, perlu. kan Nggak gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau sayang sekali kami dia tidak harus pernah masuk ke takut Kristen sama dengan Syiah. menghina Kami Tuhan tidak pernah kalian. takut kepada Dia dapat saweran Kristen. koin. Dari Dia dapat sejak saweran zaman koin. penjajahan Dia dapat saweran Islam koin. itu Kalau bunyi tetap kayak gini kokoh aja, berdiri sampai hari malu-maluin. ini. Malu-maluin orang Islam. Jadi kalau Dan Syiah lagi kemudian dimensinya tampil Kelakuan hanya dia dengan malu-maluin orang modal Kristen. nikah Kelakuan mut'ah, dia kayak gini maka nih, malu-maluin Sunni orang tidak Islam. akan Dia ngomong nggak pakai data. berhasil. Dia ngomong nggak pakai data. Paham? Dan bodoh kan? Paham ya? Dia kan bodohnya. Jadi kalau orang pakai Syiah data, paham ya? hanya Dia mengandalkan itu bukan nikah Islam. kontrak, Zuma bukan dia orang Islam tidak ya? akan banyak Paham ya? pengikut. Paham ya? Itu Bahwa yang dia perlu bukan orang Anda Islam ya? pahami. Paham ya? Oke Kawan-kawan ya? Kristen, kawan-kawan Islam yang Oke, lain. jadi teman-teman Paham ya? Islam Ini ini cuma ada katanya-katanya. Syiah Kasih tahu yang dia nih. ngaku-ngaku Musuh awal Islam zaman sekarang itu ya. lagi Orang ciuman Islam. dengan Herdi karena Lihat, memang lihat, agamanya lihat, itu mirip. lihat, fitnah. Sama-sama Fitnah takia. terus, Jangan fitnah terus, kabur. fitnah Mengajarkan terus, fitnah terus, cuman bisa fitnah, mengajarkan Cuman bisa bahwa fitnah. Cuman sahabat bisa Rasulullah fitnah. Cuman Ali bin bisa Abi fitnah. Thalib nanti Cuman bisa akan fitnah. bangkit untuk Cuman membunuh bisa fitnah. sahabat-sahabat yang Cuman lain. bisa fitnah. Kayak mana Cuman bisa ceritanya fitnah. itu ingin Cuman bisa membunuh fitnah. Abu Bakar? Kayak gini kalau Sementara orang Islam, sahabat malu-maluin. Nabi Ini bukan orang Islam sudah nih, pada malu-maluin. meninggal. Ini malu-maluin nih, malu-maluin nih. Iya, Sunni itu Allahu legitimasinya Akbar. dari Quran. Oke, saudara Kesar, karena Syiah sudah tidak ada ya, saya pamit di sini sudah mau maghrib. Yang pasti teman-teman harus tahu, teman Kristen, dua agama di atas dunia ini yang mengajarkan tokoh-tokoh mereka akan bangkit hidup kembali itu adalah Kristen dan siapa? Dan Syiah. Cuman bedanya di Syiah itu ada nikah kontrak. Ya, ada nikah kontrak, ada nikah mut'ah namanya. Jadi kalau ada yang ingin nikah kontrak silakan ke agama Syiah. Oke, gitu ya Saudara Kesar. Saya pamit ya, Bang. Thank you ya, sorry. Tunggu bro. Ya, gimana? Bentar dulu, Ya. bentar dulu. Bro, Ya. bro. Tunggu. Ya. Ntar malam kan jadi DM bro. Nah ntar dulu. Nih Edis mau nanggapi nih. Mungkin ada tanggapan Oh, dia lah enggak usah, mengenai enggak perdebatan usah, Bang. kalian. Enggak Coba usah, Bang. nanti lo bisa lah. Enggak usah, Bang. Bentar Kalau Edis itu bentar doang bro. Enggak usah, Bang. Ini udah maghrib di sini, udah mau Santai lah azan. bro. Enggak. Kalau Edis itu Iya, suruh iya, aja bentar bicara sama doang. tembok. Gimana, Dis? Oke ya, saya Bro, pamit ya. biar gitu Yo, lah, bro. semangat sore. Bang Bro, Kesar, saya menghargai bang, bro. Anda. Bung, sebentar malam kita ketemu. Oke, sip. Ya gimana sih bro?
Baik teman-teman sekalian ya, hari ini kita ada warna baru ya. Jadi si Kiki ini memang sekedar saya informasikan ya. Mudah-mudahan Kiki menyimak video saya ini ya, konten saya. Memang Kiki ini beberapa saat yang lalu minta untuk saya berdialog dengan dia gitu ya. Dia selalu ingin menjajal Islam gitu. Selalu ingin tampil memperlihatkan dirinya untuk dialog dengan kita yang Islam ini. Kenapa? Entah apa tujuannya gitu. Apakah ingin simpatik ya dari kaum Kristen atau gimana? Karena begitu mereka tampil, mereka itu selalu mengaku sebagai Islam, tapi mengaku juga Syiah. Harusnya mereka ini, si Kiki in the Gang ini kan, kalau dia benar-benar Islam, harus dia tampil membela Islam, melawan Kristen. Kalau kami salah, Bang Suma salah. Oh, Suma itu tidak mewakili Islam, Suma itu tidak mewakili Sunni. Nah, kalau begitu saya istirahat, kamulah yang mewakili Islam. Buktikan. Tapi kan itu tidak akan mungkin Anda dapatkan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pada sejatinya sasaran mereka itu Islam. Nah, karena mereka minoritas, mereka mencoba untuk menunggangi debat Islam Kristen untuk kemudian mereka jadikan kesempatan menyerang Islam. Kesempatan, kenapa? Karena ada berdiri bersama dengan teman-teman Kristennya di sana. Itu yang perlu teman-teman pahami dengan benar. Kalau dia itu benar-benar Islam, ya, ketika Bang Suma itu salah, ketika Bang Suma itu keliru, harusnya dia tampil membela Islam. Bukan tampil menghujat saya, bukan tampil menyala-nyalakan Islam. Orang yang kemudian memperjuangkan Islam disalah-salahin. Kemudian dia rangkulan dengan teman-teman Kristen. Nggak jauh beda sama Ibu Yuni gitu loh. Ibu Yuni juga begitu. Tampil menyala-nyalakan saya, kemudian dia bergaul dengan orang Kristen. Sama dengan Syiah. Jadi Syiah itu tampil mengatasnamakan Islam, saya merusak agama Islam dari dalam, tapi dia sendiri bukan Islam. Tapi dia ngaku-ngaku Islam, padahal dia juga ngaku Syiah. Syiah dan Islam tidak mungkin satu, karena itu beda. Ya, Al-Quran kita saja beda dengan Syiah. Itu yang perlu Anda pahami. Rukun iman dan rukun agama kita beda. Dia punya rukun Syiah, dia punya rukun iman, kita juga punya rukun iman, dan kita juga punya rukun Islam. Dan berbeda rukunnya antara rukun iman, rukun Islam, dan rukun Syiah serta rukun iman itu berbeda. Jadi kita harus memahami itu, bahwa Syiah itu bukan Islam, Islam itu bukan Syiah. Tapi mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai Islam. Kalau Islam itu betul-betul Islam, maka ketika dia muncul di dalam perdebatan antara Islam dengan Kristen, maka dia akan berada di kubu Islam. Itu, andaikan mereka itu adalah Islam. Tapi faktanya, kan tidak. Sesalah-salahnya saya adalah pembela akidah Islam, meskipun ilmu saya minim. Sejatinya kalau ilmunya dia hebat, dia harus berdiri di kubu saya dong. Sama seperti Adinda Indra Moshe. Begitu dia datang, dia membela saya. Itu baru Islam namanya. Tapi dia ketika dia datang apa? Anda lihat pertama kali saya jumpa sama dia, dia membela semua orang Kristen. Dia membela ateis. Apalagi? Dia membela orang-orang yang ketika saya membacakan Al-Quran, mereka tertawa-tertawa. Artinya memang mereka ini takia, memperlihatkan perjuangan untuk Islam, tapi pada dasarnya dia sangat benci sampai mati Islam itu. Ya, ini bukan rahasia lagi, dan bukan kemudian hal yang ditutupi. Ya, kita tahu kok sejarah Syiah itu seperti apa, membantai Sunni. Kan itu dari dulu. Dari dulu dia selalu membantai Sunni. Ya, ini yang perlu dipahamkan oleh kita terhadap teman-teman semua. Hati-hati dengan Syiah, hati-hati. Kenapa? Karena ketika saya diajak dialog dengan Kiki ini, saya menghindar terus, saya menghindar. Ini yang saya tidak inginkan. Saya tidak mau adanya hal yang begitu nampak kelihatan di depan terhadap Syiah yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus waspada kepada Syiah, teman-teman, karena dia itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Dia penumpang gelap yang menggunakan Al-Quran, tetapi tidak sama dengan Al-Quran yang kita gunakan. Dia memahami bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal, para sahabat ini kemudian murtad menurut pemahaman Syiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Termasuk Bunda Aisyah. Itu dikatakan murtad dari Islam. Oke, teman-teman, saya kira seperti itu.
Mudah-mudahan apa yang dipertontonkan hari ini jangan lihat daripada keluar-keluarnya saya tadi, tapi lihat betapa mencoloknya perbedaan Islam dengan Syiah, bahwa ketika Syiah itu adalah Islam, maka tentu sudah akan tampil sebagai pembela, di mana pada saat tadi sebelum dia naik, ya, di situ nampak kelihatan sekali bahwa orang Kristen itu menghujat Allah, menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa sebagai takiyah dia? Kau jangan menghina agama orang supaya tidak dihina Rasulullah. Padahal dengan mengatakan para sahabatnya itu murtad, itu sama halnya menghina Rasulullah. Dengan mengatakan Al-Quran itu beda dengan Al-Qurannya kita, maka itu sudah menghina Rasulullah Muhammad SAW, bahkan menghina Allah. Karena Allah yang mengatakan, saya mewahyukan, saya juga yang menjamin keasliannya. Tapi dia tuduh bahwa itu adalah Al-Quran sudah berubah, kata mereka. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesertaannya. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Dan sekali lagi harus waspada dengan gerakan-gerakan Syiah di negara kita ini. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.